Yakni Johannes Tanak menyebut panggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan Arinal Junaidi terkait rusaknya jalanan di Lampung. Menurut Johannes Tanak, apabila terdapat informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, maka wajib untuk ditindaklanjuti, termasuk perihal indikasi korupsi pada fasilitas umum. Seperti diketahui, jalanan Lampung hingga kini masih menjadi sorotan imbas kritikan TikTokers Bima. Kota juga menerima dana alokasi khusus atau DAK tahun 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Namun, warga Lampung masih mengeluhkan kondisi jalan yang dianggap jauh dari kata layak. Di kawasan Rumbia, Lampung Tengah misalnya, yang sampai dikunjungi Presiden Joko Widodo. Setelah kunjungan itu, Kepala Negara memutuskan untuk mengambil alih perbaikan dan sekarang jadi ASN gitu. Banyak kecurangan gitu. Presiden Joko Widodo menggelontorkan dana 800 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan rusak yang ada di Lampung. Selesai perintah itu dilayangkan, kini Bupati Pegunungan Arfak, Papua, Yosias Sarowi menagih janjinya ke Jokowi. Adapun janji itu telah disampaikan Jokowi sejak tahun 2019 silam. Yosias mengatakan janji itu disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Pegunungan Arfak. Sang presiden disebut memberikan janji untuk mengadakan pembangunan pasar di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tak hanya itu, Jokowi juga menjanjikan akan ada pengembangan pariwisata hingga pertanian di Pegunungan Arfak. Namun pada kenyataannya janji tersebut belum terpenuhi. Terlebih masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan segera selesai. Yosias mengatakan kala itu Jokowi menjanjikan meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan Pravi, Manokwari ke Pegunungan Arfak. Proyek itu diperkirakan akan memakan biaya sekira 70 miliar rupiah. Jika pembangunan tersebut telah dilakukan, maka mampu menunjang akses ke kawasan wisata. Hal itu pun akan berdampak bagi penjualan hasil kebun milik warga. Tak hanya itu, pembangunan yang dijanjikan Jokowi dianggap mampu mengurai berbagai persoalan, diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran. Tersorot momen Gubernur Lampung Arinal Junaidi dicueki oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono. Adapun momen itu terjadi saat Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil alih 15 ruas jalan di Lampung. Mengetahui tak digubris oleh Basuki, lantas Arinal memilih memalingkan muka hingga berbicara sendiri. Diketahui Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Perbaikan jalan itu akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Namun Jokowi menegaskan bahwa pemerintah daerah Lampung tetap bertanggung jawab memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak. Presiden Indonesia itu menegaskan bahwa bupati dan gubernur harus sama-sama menjalankan kewajibannya. Mendengar pernyataan dari Jokowi, Arinal Junaidi tampak bahagia. Hal itu terlihat saat dirinya tepuk tangan hingga mengamini perkataan Jokowi. Kemudian Arinal pun tampak mengajak bicara Basuki Hadi Muljono. Terlihat Arinal antusias berbicara dengan sang menteri lantaran ia sampai mencodongkan padanya. Sayangnya Menteri PUPR itu tak menggubris Arinal hingga memperlihatkan wajahnya yang masam. Mengetahui hal tersebut, Arinal pun kembali dalam sikap tegapnya. Selama beberapa detik terlihat Arinal berbicara sendiri. Ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras, sama Sri Juli. TikTokers Bima Yuda terus melayangkan sindiran untuk Presiden Jokowi seusai menyidak jalan rusak di Lampung. Dalam sindirannya, Bima pun menyebut sosok perempuan unik. Tak hanya itu, Bima menyuruh Jokowi bertani seusai menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hal itu disampaikan melalui akun TikTok Bima Yuda. Mulanya Bima mengomentari Jokowi meninjau jalan rusak menggunakan mobil Mercy. Ia mengatakan seharusnya rombongan Jokowi pergi ke Lampung menggunakan L300. Hal itu dikarenakan L300 dianggap mampu melewati jalan yang rusak. Lantas sindiran itu dikaitkan dengan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir. Bima menyebut Jokowi akan gabut setelah ia tak menjadi presiden. Oleh sebab itu, Bima menyarankan Jokowi bercocok tanam seusai
masa jabatannya selesai. Tak hanya itu, dalam sindirannya Bima menyinggung soal perempuan unik. Dikatakannya sosok perempuan unik itu dapat bergabung bertani dengan Jokowi seusai masa jabatan berakhir. Diketahui Jokowi telah menyidak jalan rusak di Lampung pada Kamis 4 Mei silam. Kunjungan ini dilakukan setelah video terkait kritikan Bima beredar di media sosial. Secara langsung Jokowi membuktikan kritikan Bima terkait kebenaran jalan rusak yang ada di Lampung. Iya, katanya mobilnya si Pak Jokowi keplater tuh di Lampung. Ya lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naiknya Fortuner. Kalau enggak L300 sekalian muat beras tuh. Kan bentar lagi kelar nih. Udah selesai nih jadi presiden. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli. Juli bentar lagi juga udah pensiun nih. Kan bikin grup WA sama mereka. Sekalian tuh si perempuan unik ajak kalau mau sih. Undang aja. Gak apa-apa, kita chat-chatan aja deh. Lewat WA aja, WA. Dah. Ya. Pasca meninjau jalan rusak di Lampung, Jokowi mengumumkan akan mengambil alih perbaikan jalan rusak di sejumlah titik. Pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran mencapai 800 miliar rupiah untuk melakukan perbaikan jalan. Saat Jokowi menyampaikan hal tersebut, tampak di belakangnya berdiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono, dan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Mereka menunjukkan ekspresi yang sangat kontras. Basuki terlihat memberikan lirikan mata sinis di balik topinya. Ia tampak menunjukkan ekspresi datar dan terdiam. Sedangkan Arinal justru kegirangan, bahkan sampai bertepuk tangan riang. Arinal tampak membisikkan sesuatu ke telinga Basuki, namun sang menteri hanya diam tak menggubris. Hanya anggukan kecil yang diperlihatkan oleh Menteri Basuki merespons Arinal. Merasa tak mendapatkan respons dari Basuki, Arinal pun kembali terdiam dan kembali menyimak pernyataan Jokowi yang belum selesai. Pernyataan Jokowi itu kemudian disambut riuh warga termasuk Gubernur Lampung yang tampak begitu antusias dan senang. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Rumbia berarti Pak? Ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Udah, kita perbaiki. Sebagaimana diketahui, sosok Gubernur Lampung Arinal Junaidi belakangan disorot karena infrastruktur jalan di Lampung yang buruk. Bahkan Presiden Jokowi belum lama ini sampai meninjau langsung jalan di Provinsi Lampung. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responsnya. KPK turut mengintip mengenai ada tidaknya potensi dugaan korupsi terkait jalan rusak di Lampung. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak menyebut sangat mungkin bagi pihaknya menyelidiki Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Tanak mengatakan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, kata Tanak, dalam kasus buruknya kondisi infrastruktur jalan di Lampung, KPK belum mengetahui terdapat peristiwa tindak pidana korupsi. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu lainnya dengan KPK untuk didiskusikan lebih lanjut.
Tanak juga menyebut sampai saat ini belum terdapat audit KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan terkait proyek infrastruktur di Lampung. Sebab audit BPK dan KPK dilakukan jika terdapat indikasi korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara. Adapun kerugian negara timbul karena korupsi terkait program yang bersumber dari APBD dan APBN. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus pada 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Pemerintah juga menganggarkan dana untuk pembangunan jalan tol Sumatera yang melintasi Lampung. Dana ini dikucurkan lewat penanaman modal negara dan jaminan pemerintah. Dana itu disiapkan untuk 2 ruas jalan tol Sumatera, yakni ruas Bakauheni Terbanggi Besar dengan dana PMN sebesar 2,2 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 22,9 triliun rupiah. Serta ruas Terbanggi Besar ke Pematang Panggang Kayu Agung dengan dana PMN sebesar 4 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 14,37 triliun rupiah. Terdapat juga dana pembebasan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara dengan rincian dana sebesar 3,75 triliun untuk ruas Bakauheni ke Terbanggi Besar dan dana 1,86 triliun untuk ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Sementara itu dalam APBD seluruh pemerintah daerah Lampung terdapat anggaran sebesar 2,16 triliun untuk penyelenggaraan jalan khusus untuk Provinsi Lampung nilainya mencapai 886,8 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menyelidiki jalan rusak di Provinsi Lampung untuk membuktikan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi. Diketahui untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi tersebut, KPK akan memanggil Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dilansir dari tribunnews.com Selasa 9 Mei, Wakil Ketua KPK yakni Johanis Tanak menyebut panggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan Arinal Junaidi terkait rusaknya jalanan di Lampung. Menurut Johanis Tanak, apabila terdapat informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, maka wajib untuk ditindaklanjuti, termasuk perihal indikasi korupsi pada fasilitas umum. Seperti diketahui, jalanan Lampung hingga kini masih menjadi sorotan imbas kritikan TikTokers Bima Yudo Saputro. Buntut kritikan sang pemuda itu pun turut menarik perhatian Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan kerja di Lampung Jumat 5 Mei 2023. Diketahui usai kunjungan orang nomor 1 di Indonesia itu, pengerjaan ruas jalan Lampung yang rusak parah diambil alih pusat. Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perbaikan infrastruktur jalan khusus Provinsi Lampung, pemerintah pusat mengucurkan dana dari APBN dan APBD. Adapun dana yang dikeluarkan tentunya dengan nilai yang tidak sedikit. Padahal semestinya pembangunan jalan yang rusak merupakan tugas yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi sinyal akan memeriksa Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Diketahui Arinal menjadi sorotan karena kondisi jalan di Lampung yang buruk. Padahal anggaran yang diberikan kepada provinsi tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi KPK Johanis Tanak menyebut sangat mungkin pihaknya menyelidiki Gubernur Arinal. Ia menjelaskan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban untuk menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam kasus buruknya kondisi jalan di Lampung, KPK perlu mengetahui apakah terdapat tindak pidana korupsi atau tidak. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu dengan pimpinan KPK lainnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus atau DAK tahun 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Namun, warga Lampung masih mengeluhkan kondisi jalan yang dianggap jauh dari kata layak.
Di kawasan Rumbia, Lampung Tengah misalnya yang sampai dikunjungi Presiden Joko Widodo. Setelah kunjungan itu, Kepala Negara memutuskan untuk mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan di Lampung. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Bima, pemuda yang viral pasca mengkritik jalan rusak di Lampung, kini kembali menjadi sorotan masyarakat. Bima sempat mengungkapkan tak ingin kembali ke Indonesia. Hal itu disampaikan Bima saat melakukan siaran langsung bersama Dr. Richard Lee. Dalam momen itu, Dr. Richard mempertanyakan tentang keinginannya untuk kembali ke Indonesia. Dikutip dari tribunmedan.com, Bima kemudian menjelaskan alasannya tak ingin kembali ke Indonesia. Ia menyinggung soal korupsi secara belak-belakan. Bima mengaku tak akan melihat adanya perubahan sikap aparatur negara ke depannya. Hal ini karena sudah melihat orang korup sejak ia masih kecil. Menurutnya, kejujuran menjadi pondasi terpenting terbentuknya karakter pemimpin. Sedangkan pemimpin di Indonesia, menurutnya sudah dicemari dengan kecurangan. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Karena, nih gue jelasin ya, kenapa? Karena gue dari sekolah nih ya, dari sekolah duduk bersandar dengan orang-orang yang korup dari awal. Yang dari awal kerjaannya nyontek, beli kunci jawaban UN, dan sekarang jadi ASN gitu. Jadi yang memerintah negara ini gitu, kerja sama negara ini. Jadi untuk beberapa dekade ke depan, sampai gue meninggal, gue nggak melihat adanya future yang bagus ya. Tetap akan bersarang orang-orang yang korupsi gitu. Karena apa? Dari foundationnya aja, dari sekolahnya aja, udah banyak kecurangan gitu. Presiden Joko Widodo menggelontorkan dana 800 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan rusak yang ada di Lampung. Selesai perintah itu dilayangkan, kini Bupati Pegunungan Arfak, Papua, Yosias Sarowi menagih janjinya ke Jokowi. Adapun janji itu telah disampaikan Jokowi sejak tahun 2019 silam. Yosias mengatakan janji itu disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Pegunungan Arfak. Sang presiden disebut memberikan janji untuk mengadakan pembangunan pasar di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tak hanya itu, Jokowi juga menjanjikan akan ada pengembangan pariwisata hingga pertanyaan janji tersebut belum terpenuhi. Terlebih masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan segera selesai. Yosias mengatakan kala itu Jokowi menjanjikan meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan Pravi, Manokwari ke Pegunungan Arfak. Proyek itu diperkirakan akan memakan biaya sekira 70 miliar rupiah. Jika pembangunan tersebut telah dilakukan, maka mampu menunjang akses ke kawasan wisata. Hal itu pun akan berdampak bagi penjualan hasil kebun milik warga. Tak hanya itu, pembangunan yang dijanjikan Jokowi dianggap mampu mengurai berbagai persoalan, diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan Tersorot momen Gubernur Lampung Arinal Junaidi dicueki oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono. Adapun momen itu terjadi saat Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil alih 15 ruas jalan di Lampung. Mengetahui tak digubris oleh Basuki, lantas Arinal memilih memalingkan muka hingga berbicara sendiri. Diketahui Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Perbaikan jalan itu akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Namun Jokowi menegaskan bahwa pemerintah daerah Lampung tetap bertanggung jawab memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak. Presiden Indonesia itu menegaskan bahwa bupati dan gubernur harus sama-sama menjalankan kewajibannya. Mendengar pernyataan dari Jokowi, Arinal Junaidi tampak bahagia. Hal itu terlihat saat dirinya tepuk tangan hingga mengamini perkataan Jokowi. Kemudian Arinal pun tampak mengajak bicara Basuki Hadi Muljono. Terlihat Arinal antusias berbicara dengan sang menteri lantaran ia sampai mencodongkan padanya. Sayangnya Menteri PUPR itu tak menggubris Arinal hingga memperlihatkan wajahnya yang masam. Mengetahui hal tersebut, Arinal pun kembali dalam sikap tegapnya. Selama beberapa detik terlihat Arinal berbicara sendiri. Ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras, sama Sri Juli.
TikTokers Bima Yuda terus melayangkan sindiran untuk Presiden Jokowi seusai menyidak jalan rusak di Lampung. Dalam sindirannya, Bima pun menyebut sosok perempuan unik. Tak hanya itu, Bima menyuruh Jokowi bertani seusai menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hal itu disampaikan melalui akun TikTok Bima Yuda. Mulanya Bima mengomentari Jokowi meninjau jalan rusak menggunakan mobil Mercy. Ia mengatakan seharusnya rombongan Jokowi pergi ke Lampung menggunakan L300. Hal itu dikarenakan L300 dianggap mampu melewati jalan yang rusak. Lantas sindiran itu dikaitkan dengan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir. Bima menyebut Jokowi akan gabut setelah ia tak menjadi presiden. Oleh sebab itu, Bima menyarankan Jokowi bercocok tanam seusai masa jabatannya selesai. Tak hanya itu, dalam sindirannya Bima menyinggung soal perempuan unik. Dikatakannya sosok perempuan unik itu dapat bergabung bertani dengan Jokowi seusai masa jabatan berakhir. Diketahui Jokowi telah menyidak jalan rusak di Lampung pada Kamis 4 Mei silam. Kunjungan ini dilakukan setelah video terkait kritikan Bima beredar di media sosial. Secara langsung Jokowi membuktikan kritikan Bima terkait kebenaran jalan rusak yang ada di Lampung. Iya, katanya mobilnya si Pak Jokowi keplater tuh di Lampung. Ya lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naiknya Fortuner. Kalau enggak L300 sekalian muat beras tuh. Kan bentar lagi kelar nih. Udah selesai nih jadi presiden. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli bentar lagi juga udah pensiun nih. Kan bikin grup WA sama mereka. Sekalian tuh si perempuan unik ajak kalau mau sih. Undang aja. Gak apa-apa, kita chat-chatan aja deh. Lewat WA aja WA. Dah. Ya. Pasca meninjau jalan rusak di Lampung, Jokowi mengumumkan akan mengambil alih perbaikan jalan rusak di sejumlah titik. Pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran mencapai 800 miliar rupiah untuk melakukan perbaikan jalan. Saat Jokowi menyampaikan hal tersebut, tampak di belakangnya berdiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono, dan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Mereka menunjukkan ekspresi yang sangat kontras. Basuki terlihat memberikan lirikan mata sinis di balik topinya. Ia tampak menunjukkan ekspresi datar dan terdiam. Sedangkan Arinal justru kegirangan, bahkan sampai bertepuk tangan riang. Arinal tampak membisikkan sesuatu ke telinga Basuki, namun sang menteri hanya diam tak menggubris. Hanya anggukan kecil yang diperlihatkan oleh Menteri Basuki merespons Arinal. Merasa tak mendapatkan respons dari Basuki, Arinal pun kembali terdiam dan kembali menyimak pernyataan Jokowi yang belum selesai. Pernyataan Jokowi itu kemudian disambut riuh warga termasuk Gubernur Lampung yang tampak begitu antusias dan senang. Jalan provinsi itu ada di Gubernur. Jalan kabupaten itu di Bupati dan Wali Kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Bumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Dah, kita perbaiki. Sebagaimana diketahui, sosok Gubernur Lampung Arinal Junaidi belakangan disorot karena infrastruktur jalan di Lampung yang buruk. Bahkan Presiden Jokowi belum lama ini sampai meninjau langsung jalan di Provinsi Lampung. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responsnya. KPK turut mengintip mengenai ada tidaknya potensi dugaan korupsi terkait jalan rusak di Lampung.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak menyebut sangat mungkin bagi pihaknya menyelidiki Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Tanak mengatakan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, kata Tanak, dalam kasus buruknya kondisi infrastruktur jalan di Lampung, KPK belum mengetahui terdapat peristiwa tindak pidana korupsi. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu lainnya dengan KPK untuk didiskusikan lebih lanjut. Tanak juga menyebut sampai saat ini belum terdapat audit KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan terkait proyek infrastruktur di Lampung. Sebab audit BPK dan KPK dilakukan jika terdapat indikasi korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara. Adapun kerugian negara timbul karena korupsi terkait program yang bersumber dari APBD dan APBN. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus pada 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Pemerintah juga menganggarkan dana untuk pembangunan jalan tol Sumatera yang melintasi Lampung. Dana ini dikucurkan lewat penanaman modal negara dan jaminan pemerintah. Dana itu disiapkan untuk 2 ruas jalan tol Sumatera, yakni ruas Bakauheni Terbanggi Besar dengan dana PMN sebesar 2,2 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 22,9 triliun rupiah. Serta ruas Terbanggi Besar ke Pematang Panggang Kayu Agung dengan dana PMN sebesar 4 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 14,37 triliun rupiah. Terdapat juga dana pembebasan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara dengan rincian dana sebesar 3,75 triliun untuk ruas Bakauheni ke Terbanggi Besar dan dana 1,86 triliun untuk ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Sementara itu dalam APBD seluruh pemerintah daerah Lampung terdapat anggaran sebesar 2,16 triliun untuk penyelenggaraan jalan khusus untuk Provinsi Lampung nilainya mencapai 886,8 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menyelidiki jalan rusak di Provinsi Lampung untuk membuktikan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi. Diketahui untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi tersebut, KPK akan memanggil Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dilansir dari tribunnews.com Selasa 9 Mei, Wakil Ketua KPK yakni Johanis Tanak menyebut panggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan Arinal Junaidi terkait rusaknya jalanan di Lampung. Menurut Johanis Tanak, apabila terdapat informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum maka wajib untuk ditindaklanjuti, termasuk perihal indikasi korupsi pada fasilitas umum. Seperti diketahui, jalanan Lampung hingga kini masih menjadi sorotan imbas kritikan tiktokers Bima Yudo Saputro. Buntut kritikan sang pemuda itu pun turut menarik perhatian Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan kerja di Lampung Jumat 5 Mei 2023. Diketahui usai kunjungan orang nomor 1 di Indonesia itu, pekerjaan ruas jalan Lampung yang rusak parah diambil alih pusat. Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perbaikan infrastruktur jalan khusus Provinsi Lampung, pemerintah pusat mengucurkan dana dari APBN dan APBD. Adapun dana yang dikeluarkan tentunya dengan nilai yang tidak sedikit. Padahal semestinya pembangunan jalan yang rusak merupakan tugas yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi sinyal akan memeriksa Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Diketahui Arinal menjadi sorotan karena kondisi jalan di Lampung yang buruk. Padahal anggaran yang diberikan kepada provinsi tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi KPK Johanis Tanak menyebut sangat mungkin pihaknya menyelidiki Gubernur Arinal. Ia menjelaskan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban untuk menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam kasus buruknya kondisi jalan di Lampung, KPK belum mengetahui apakah terdapat tindak pidana korupsi atau tidak.
Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu dengan pimpinan KPK lainnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus atau DAK tahun 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Namun, warga Lampung masih mengeluhkan kondisi jalan yang dianggap jauh dari kata layak. Di kawasan Rumbia, Lampung Tengah misalnya, yang sampai dikunjungi Presiden Joko Widodo. Setelah kunjungan itu, Kepala Negara memutuskan untuk mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan di Lampung. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Bima, pemuda yang viral pasca mengkritik jalan rusak di Lampung, kini kembali menjadi sorotan masyarakat. Bima sempat mengungkapkan tak ingin kembali ke Indonesia. Hal itu disampaikan Bima saat melakukan siaran langsung bersama Dr. Richard Lee. Dalam momen itu, Dr. Richard mempertanyakan tentang keinginannya untuk kembali ke Indonesia. Dikutip dari tribunmedan.com, Bima kemudian menjelaskan alasannya tak ingin kembali ke Indonesia. Ia menyinggung soal korupsi secara belak-belakan. Bima mengaku tak akan melihat adanya perubahan sikap aparatur negara ke depannya. Hal ini karena sudah melihat orang korup sejak ia masih kecil. Menurutnya, kejujuran menjadi pondasi terpenting terbentuknya karakter pemimpin. Sedangkan pemimpin di Indonesia, menurutnya sudah dicemari dengan kecurangan. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Karena, nih gue jelasin ya, kenapa? Karena gue dari sekolah nih ya, dari sekolah duduk bersandar dengan orang-orang yang korup dari awal. Yang dari awal kerjaannya nyontek, beli kunci jawaban UN, dan sekarang jadi ASN gitu. Jadi yang memerintah negara ini gitu, kerja sama negara ini. Jadi untuk beberapa dekade ke depan, sampai gue meninggal, gue nggak melihat adanya future yang bagus ya. Tetap akan bersarang orang-orang yang korupsi gitu. Karena apa? Dari foundationnya aja, dari sekolahnya aja, udah banyak kecurangan gitu. Presiden Joko Widodo menggelontorkan dana 800 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan rusak yang ada di Lampung. Selesai perintah itu dilayangkan, kini Bupati Pegunungan Arfak, Papua, Yosias Sarowi menagih janjinya ke Jokowi. Adapun janji itu telah disampaikan Jokowi sejak tahun 2019 silam. Yosias mengatakan janji itu disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Pegunungan Arfak. Sang presiden disebut memberikan janji untuk mengadakan pembangunan pasar di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tak hanya itu, Jokowi juga menjanjikan akan ada pengembangan pariwisata hingga pertanian di Pegunungan Arfak. Namun pada kenyataannya janji tersebut belum terpenuhi. Terlebih masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan segera selesai. Yosias mengatakan kala itu Jokowi menjanjikan meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan Pravi, Manokwari ke Pegunungan Arfak. Proyek itu diperkirakan akan memakan biaya sekira 70 miliar rupiah. Jika pembangunan tersebut telah dilakukan, maka mampu menunjang akses ke kawasan wisata. Hal itu pun akan berdampak bagi penjualan hasil kebun milik warga. Tak hanya itu, pembangunan yang dijanjikan Jokowi dianggap mampu mengurai berbagai persoalan, diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran. Tersorot momen Gubernur Lampung Arinal Junaidi dicueki oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Adapun momen itu terjadi saat Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil alih 15 ruas jalan di Lampung. Mengetahui tak digubris oleh Basuki, lantas Arinal memilih memalingkan muka hingga berbicara sendiri. Diketahui Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Perbaikan jalan itu akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Namun Jokowi menegaskan bahwa pemerintah daerah Lampung tetap bertanggung jawab memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak. Presiden Indonesia itu menegaskan bahwa bupati dan gubernur harus sama-sama menjalankan kewajibannya. Mendengar pernyataan
dari Jokowi, Arinal Junaidi tampak bahagia. Hal itu terlihat saat dirinya tepuk tangan hingga mengamini perkataan Jokowi. Kemudian Arinal pun tampak mengajak bicara Basuki Hadimulyono. Terlihat Arinal antusias berbicara dengan sang menteri lantaran ia sampai mencodongkan padanya. Sayangnya Menteri PUPR itu tak menggubris Arinal hingga memperlihatkan wajahnya yang masam. Mengetahui hal tersebut, Arinal pun kembali dalam sikap tegapnya. Selama beberapa detik terlihat Arinal berbicara sendiri. Ya, akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras, sama Sri Juli. TikTokers Bima Yuda terus melayangkan sindiran untuk Presiden Jokowi seusai menyidak jalan rusak di Lampung. Dalam sindirannya, Bima pun menyebut sosok perempuan unik. Tak hanya itu, Bima menyuruh Jokowi bertani seusai menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hal itu disampaikan melalui akun TikTok Bima Yuda. Mulanya Bima mengomentari Jokowi meninjau jalan rusak menggunakan mobil Mercy. Ia mengatakan seharusnya rombongan Jokowi pergi ke Lampung menggunakan L300. Hal itu dikarenakan L300 dianggap mampu melewati jalan yang rusak. Lantas sindiran itu dikaitkan dengan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir. Bima menyebut Jokowi akan gabut setelah ia tak menjadi presiden. Oleh sebab itu, Bima menyarankan Jokowi bercocok tanam seusai masa jabatannya selesai. Tak hanya itu, dalam sindirannya Bima menyinggung soal perempuan unik. Dikatakannya sosok perempuan unik itu dapat bergabung bertani dengan Jokowi seusai masa jabatan berakhir. Diketahui Jokowi telah menyidak jalan rusak di Lampung pada Kamis 4 Mei silam. Kunjungan ini dilakukan setelah video terkait kritikan Bima beredar di media sosial. Secara langsung Jokowi membuktikan kritikan Bima terkait kebenaran jalan rusak yang ada di Lampung. Iya, katanya mobilnya si Pak Jokowi keplater tuh di Lampung. Ya lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naiknya Fortuner. Kalau enggak L300 sekalian muat beras tuh. Kan bentar lagi kelar nih. Udah selesai nih jadi presiden. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli. Juli bentar lagi juga ada pensiun nih. Kan bikin grup WA sama mereka. Sekalian tuh si perempuan unik ajak kalau mau sih. Undang aja. Gak apa-apa, kita chat-chatan aja deh. Lewat WA aja WA. Dah. Ya. Pasca meninjau jalan rusak di Lampung, Jokowi mengumumkan akan mengambil alih perbaikan jalan rusak di sejumlah titik. Pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran mencapai 800 miliar rupiah untuk melakukan perbaikan jalan. Saat Jokowi menyampaikan hal tersebut, tampak di belakangnya berdiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimulyono, dan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Mereka menunjukkan ekspresi yang sangat kontras. Basuki terlihat memberikan lirikan mata sinis di balik topinya. Ia tampak menunjukkan ekspresi datar dan terdiam. Sedangkan Arinal justru kegirangan, bahkan sampai bertepuk tangan riang. Arinal tampak membisikkan sesuatu ke telinga Basuki, namun sang menteri hanya diam tak menggubris. Hanya anggukan kecil yang diperlihatkan oleh Menteri Basuki merespons Arinal. Merasa tak mendapatkan respons dari Basuki, Arinal pun kembali terdiam dan kembali menyimak pernyataan Jokowi yang belum selesai. Pernyataan Jokowi itu kemudian disambut riuh warga, termasuk Gubernur Lampung yang tampak begitu antusias dan senang. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang.
Tapi juga ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Bumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Udah, kita perbaiki. Sebagaimana diketahui, sosok Gubernur Lampung Arinal Junaidi belakangan disorot karena infrastruktur jalan di Lampung yang buruk. Bahkan Presiden Jokowi belum lama ini sampai meninjau langsung jalan di Provinsi Lampung. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responsnya. KPK turut mengintip mengenai ada tidaknya potensi dugaan korupsi terkait jalan rusak di Lampung. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak menyebut sangat mungkin bagi pihaknya menyelidiki Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Tanak mengatakan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, kata Tanak, dalam kasus buruknya kondisi infrastruktur jalan di Lampung, KPK belum mengetahui terdapat peristiwa tindak pidana korupsi. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu lainnya dengan KPK untuk didiskusikan lebih lanjut. Tanak juga menyebut sampai saat ini belum terdapat audit KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan terkait proyek infrastruktur di Lampung. Sebab audit BPK dan KPK dilakukan jika terdapat indikasi korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara. Adapun kerugian negara timbul karena korupsi terkait program yang bersumber dari APBD dan APBN. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus pada 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Pemerintah juga menganggarkan dana untuk pembangunan jalan tol Sumatera yang melintasi Lampung. Dana ini dikucurkan lewat penanaman modal negara dan jaminan pemerintah. Dana itu disiapkan untuk 2 ruas jalan tol Sumatera, yakni ruas Bakauheni Terbanggi Besar dengan dana PMN sebesar 2,2 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 22,9 triliun rupiah. Serta ruas Terbanggi Besar ke Pematang Panggang Kayu Agung dengan dana PMN sebesar 4 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 14,37 triliun rupiah. Terdapat juga dana pembebasan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara dengan rincian dana sebesar 3,75 triliun untuk ruas Bakauheni ke Terbanggi Besar dan dana 1,86 triliun untuk ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Sementara itu dalam APBD seluruh pemerintah daerah Lampung terdapat anggaran sebesar 2,16 triliun untuk penyelenggaraan jalan khusus untuk Provinsi Lampung nilainya mencapai 886,8 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menyelidiki jalan rusak di Provinsi Lampung untuk membuktikan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi. Diketahui untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi tersebut, KPK akan memanggil Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dilansir dari tribunnews.com Selasa 9 Mei, Wakil Ketua KPK yakni Johanis Tanak menyebut panggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan Arinal Junaidi terkait rusaknya jalanan di Lampung. Menurut Johanis Tanak, apabila terdapat informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, maka wajib untuk ditindaklanjuti, termasuk perihal indikasi korupsi pada fasilitas umum. Seperti diketahui, jalanan Lampung hingga kini masih menjadi sorotan imbas kritikan TikTokers Bima Yudho Saputro. Buntut kritikan sang pemuda itu pun turut menarik perhatian Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan kerja di Lampung Jumat 5 Mei 2023. Diketahui usai kunjungan orang nomor 1 di Indonesia itu, pekerjaan ruas jalan Lampung yang rusak parah diambil alih pusat. Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perbaikan infrastruktur
infrastruktur jalan khusus Provinsi Lampung, pemerintah pusat mengucurkan dana dari APBN dan APBD. Adapun dana yang dikeluarkan tentunya dengan nilai yang tidak sedikit. Padahal semestinya pembangunan jalan yang rusak merupakan tugas yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi sinyal akan memeriksa Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Diketahui Arinal menjadi sorotan karena kondisi jalan di Lampung yang buruk. Padahal anggaran yang diberikan kepada provinsi tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi KPK Johanis Tanak menyebut sangat mungkin pihaknya menyelidiki Gubernur Arinal. Ia menjelaskan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban untuk menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam kasus buruknya kondisi jalan di Lampung, KPK belum mengetahui apakah terdapat tindak pidana korupsi atau tidak. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu dengan pimpinan KPK lainnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus atau DAK tahun 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Namun, warga Lampung masih mengeluhkan kondisi jalan yang dianggap jauh dari kata layak. Di kawasan Rumbia, Lampung Tengah misalnya, yang sampai dikunjungi Presiden Joko Widodo. Setelah kunjungan itu, Kepala Negara memutuskan untuk mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan di Lampung. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Bima, pemuda yang viral pasca mengkritik jalan rusak di Lampung, kini kembali menjadi sorotan masyarakat. Bima sempat mengungkapkan tak ingin kembali ke Indonesia. Hal itu disampaikan Bima saat melakukan siaran langsung bersama Dr. Richard Lee. Dalam momen itu, Dr. Richard mempertanyakan tentang keinginannya untuk kembali ke Indonesia. Dikutip dari tribunmedan.com, Bima kemudian menjelaskan alasannya tak ingin kembali ke Indonesia. Ia menyinggung soal korupsi secara belak-belakan. Bima mengaku tak akan melihat adanya perubahan sikap aparatur negara ke depannya. Hal ini karena sudah melihat orang korup sejak ia masih kecil. Menurutnya, kejujuran menjadi pondasi terpenting terbentuknya karakter pemimpin. Sedangkan pemimpin di Indonesia, menurutnya sudah dicemari dengan kecurangan. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Karena, nih gue jelasin ya, kenapa? Karena gue dari sekolah nih ya, dari sekolah duduk bersandar dengan orang-orang yang korup dari awal. Yang dari awal kerjaannya nyontek, beli kunci jawaban UN, dan sekarang jadi ASN gitu. Jadi yang memerintah negara ini gitu, kerja sama negara ini. Jadi untuk beberapa dekade ke depan, sampai gue meninggal, gue nggak melihat adanya future yang bagus ya. Tetap akan bersarang orang-orang yang korupsi gitu. Karena apa? Dari foundationnya aja, dari sekolahnya aja, udah banyak kecurangan gitu. Presiden Joko Widodo menggelontorkan dana 800 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan rusak yang ada di Lampung. Selesai perintah itu dilayangkan, kini Bupati Pegunungan Arfak, Papua, Yosias Saroyi menagih janjinya ke Jokowi. Adapun janji itu telah disampaikan Jokowi sejak tahun 2019 silam. Yosias mengatakan janji itu disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Pegunungan Arfak. Sang presiden disebut memberikan janji untuk mengadakan pembangunan pasar di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tak hanya itu, Jokowi juga menjanjikan akan ada pengembangan pariwisata hingga pertanian di Pegunungan Arfak. Namun pada kenyataannya janji tersebut belum terpenuhi. Terlebih masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan segera selesai. Yosias mengatakan kala itu Jokowi menjanjikan meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan Pravi, Manokwari ke Pegunungan Arfak. Proyek itu diperkirakan akan memakan biaya sekira 70 miliar rupiah. Jika pembangunan tersebut telah dilakukan, maka mampu menunjang akses ke kawasan wisata. Hal itu pun akan berdampak bagi penjualan hasil kebun milik warga. Tak hanya itu, pembangunan yang dijanjikan Jokowi dianggap mampu mengurai berbagai persoalan, diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Pemerintah pusat
khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran. Tersorot momen Gubernur Lampung Arinal Junaidi dicueki oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Adapun momen itu terjadi saat Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil alih 15 ruas jalan di Lampung. Mengetahui tak digubris oleh Basuki, lantas Arinal memilih memalingkan muka hingga berbicara sendiri. Diketahui Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Perbaikan jalan itu akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Namun Jokowi menegaskan bahwa pemerintah daerah Lampung tetap bertanggung jawab memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak. Presiden Indonesia itu menegaskan bahwa bupati dan gubernur harus sama-sama menjalankan kewajibannya. Mendengar pernyataan dari Jokowi, Arinal Junaidi tampak bahagia. Hal itu terlihat saat dirinya tepuk tangan hingga mengamini perkataan Jokowi. Kemudian Arinal pun tampak mengajak bicara Basuki Hadi Mulyono. Terlihat Arinal antusias berbicara dengan sang menteri lantaran ia sampai mencodongkan badannya. Sayangnya Menteri PUPR itu tak menggubris Arinal hingga memperlihatkan wajahnya yang masam. Mengetahui hal tersebut, Arinal pun kembali dalam sikap tegapnya. Selama beberapa detik terlihat Arinal berbicara sendiri. Ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras, sama Sri Juli. TikTokers Bima Yuda terus melayangkan sindiran untuk Presiden Jokowi seusai menyidak jalan rusak di Lampung. Dalam sindirannya, Bima pun menyebut sosok perempuan unik. Tak hanya itu, Bima menyuruh Jokowi bertani seusai menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hal itu disampaikan melalui akun TikTok Bima Yuda. Mulanya Bima mengomentari Jokowi meninjau jalan rusak menggunakan mobil Mercy. Ia mengatakan seharusnya rombongan Jokowi pergi ke Lampung menggunakan L300. Hal itu dikarenakan L300 dianggap mampu melewati jalan yang rusak. Lantas sindiran itu dikaitkan dengan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir. Bima menyebut Jokowi akan gabut setelah ia tak menjadi presiden. Oleh sebab itu, Bima menyarankan Jokowi bercocok tanam seusai masa jabatannya selesai. Tak hanya itu, dalam sindirannya Bima menyinggung soal perempuan unik. Dikatakannya sosok perempuan unik itu dapat bergabung bertani dengan Jokowi seusai masa jabatan berakhir. Diketahui Jokowi telah menyidak jalan rusak di Lampung pada Kamis 4 Mei silam. Kunjungan ini dilakukan setelah video terkait kritikan Bima beredar di media sosial. Secara langsung Jokowi membuktikan kritikan Bima terkait kebenaran jalan rusak yang ada di Lampung. Iya, katanya mobilnya si Pak Jokowi keplater tuh di Lampung. Ya lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naiknya Fortuner. Kalau enggak L300 sekalian muat beras tuh. Kan udah lagi kelar nih. Udah selesai nih jadi presiden. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli. Juli bentar lagi juga udah pensiun nih. Kan bikin grup WA sama mereka. Sekalian tuh si perempuan unik ajak kalau mau sih. Undang aja. Gak apa-apa, kita chat-chatan aja deh. Lewat WA aja WA. Dah. Ya. Pasca meninjau jalan rusak di Lampung, Jokowi mengumumkan akan mengambil alih perbaikan jalan rusak di sejumlah titik. Pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran mencapai 800 miliar rupiah untuk melakukan perbaikan jalan. Saat Jokowi menyampaikan hal tersebut, tampak di belakangnya berdiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Mereka menunjukkan ekspresi yang sangat kontras. Basuki terlihat memberikan lirikan mata sinis di balik topinya. Ia tampak menunjukkan ekspresi datar dan terdiam. Sedangkan Arinal justru kegirangan bahkan sampai bertepuk tangan riang. Arinal tampak membisikkan sesuatu ke telinga Basuki, namun sang menteri hanya diam tak menggubris. Hanya anggukan kecil yang diperlihatkan oleh Menteri Basuki merespons Arinal. Merasa tak mendapatkan respons dari Basuki, Arinal pun kembali terdiam dan kembali menyimak pernyataan Jokowi yang belum selesai. Pernyataan Jokowi itu kemudian disambut riuh warga termasuk Gubernur Lampung yang tampak begitu antusias dan senang. Jalan provinsi itu ada di Gubernur.
jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Bumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Dah, kita perbaiki. Pak, untuk mengetahui masyarakat kalau Mas Sebagaimana diketahui, sosok Gubernur Lampung Arinal Junaidi belakangan disorot karena infrastruktur jalan di Lampung yang buruk. Bahkan Presiden Jokowi belum lama ini sampai meninjau langsung jalan di Provinsi Lampung. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responsnya. KPK turut mengintip mengenai ada tidaknya potensi dugaan korupsi terkait jalan rusak di Lampung. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak menyebut sangat mungkin bagi pihaknya menyelidiki Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Tanak mengatakan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, kata Tanak, dalam kasus buruknya kondisi infrastruktur jalan di Lampung, KPK belum mengetahui terdapat peristiwa tindak pidana korupsi. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu lainnya dengan KPK untuk didiskusikan lebih lanjut. Tanak juga menyebut sampai saat ini belum terdapat audit KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan terkait proyek infrastruktur di Lampung. Sebab audit BPK dan KPK dilakukan jika terdapat indikasi korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara. Adapun kerugian negara timbul karena korupsi terkait program yang bersumber dari APBD dan APBN. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus pada 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Pemerintah juga menganggarkan dana untuk pembangunan jalan tol Sumatera yang melintasi Lampung. Dana ini dikucurkan lewat penanaman modal negara dan jaminan pemerintah. Dana itu disiapkan untuk 2 ruas jalan tol Sumatera, yakni ruas Bakauheni Terbanggi Besar dengan dana PMN sebesar 2,2 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 22,9 triliun rupiah. Serta ruas Terbanggi Besar ke Pematang Panggang Kayu Agung dengan dana PMN sebesar 4 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 14,37 triliun rupiah. Terdapat juga dana pembebasan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara dengan rincian dana sebesar 3,75 triliun untuk ruas Bakauheni ke Terbanggi Besar dan dana 1,86 triliun untuk ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Sementara itu dalam APBD seluruh pemerintah daerah Lampung terdapat anggaran sebesar 2,16 triliun untuk penyelenggaraan jalan khusus untuk Provinsi Lampung nilainya mencapai 886,8 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menyelidiki jalan rusak di Provinsi Lampung untuk membuktikan
apakah benar terjadi tindak pidana korupsi. Diketahui untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi tersebut, KPK akan memanggil Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dilansir dari tribunnews.com Selasa 9 Mei, Wakil Ketua KPK yakni Johanis Tanak menyebut panggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan Arinal Junaidi terkait rusaknya jalanan di Lampung. Menurut Johanis Tanak, apabila terdapat informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, maka wajib untuk ditindaklanjuti, termasuk perihal indikasi korupsi pada fasilitas umum. Seperti diketahui, jalanan Lampung hingga kini masih menjadi sorotan imbas kritikan tiktokers Bima Yudo Saputro. Buntut kritikan sang pemuda itu pun turut menarik perhatian Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan kerja di Lampung Jumat 5 Mei 2023. Diketahui usai kunjungan orang nomor 1 di Indonesia itu, pekerjaan ruas jalan Lampung yang rusak parah diambil alih pusat. Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perbaikan infrastruktur jalan khusus Provinsi Lampung, pemerintah pusat menguncurkan dana dari APBN dan APBD. Adapun dana yang dikeluarkan tentunya dengan nilai yang tidak sedikit. Padahal semestinya pembangunan jalan yang rusak merupakan tugas yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi sinyal akan memeriksa Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Diketahui Arinal menjadi sorotan karena kondisi jalan di Lampung yang buruk. Padahal anggaran yang diberikan kepada provinsi tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi KPK Johanis Tanak menyebut sangat mungkin pihaknya menyelidiki Gubernur Arinal. Ia menjelaskan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban untuk menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam kasus buruknya kondisi jalan di Lampung, KPK belum mengetahui apakah terdapat tindak pidana korupsi atau tidak. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu dengan pimpinan KPK lainnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus atau DAK tahun 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Namun, warga Lampung masih mengeluhkan kondisi jalan yang dianggap jauh dari kata layak. Di kawasan Rumbia, Lampung Tengah misalnya, yang sampai dikunjungi Presiden Joko Widodo. Setelah kunjungan itu, Kepala Negara memutuskan untuk mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan di Lampung. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Bima, pemuda yang viral pasca mengkritik jalan rusak di Lampung, kini kembali menjadi sorotan masyarakat. Bima sempat mengungkapkan tak ingin kembali ke Indonesia. Hal itu disampaikan Bima saat melakukan siaran langsung bersama Dr. Richard Lee. Dalam momen itu, Dr. Richard mempertanyakan tentang keinginannya untuk kembali ke Indonesia. Dikutip dari tribunmedan.com, Bima kemudian menjelaskan alasannya tak ingin kembali ke Indonesia. Ia menyinggung soal korupsi secara belak-belakan. Bima mengaku tak akan melihat adanya perubahan sikap aparatur negara ke depannya. Hal ini karena sudah melihat orang korup sejak ia masih kecil. Menurutnya, kejujuran menjadi pondasi terpenting terbentuknya karakter pemimpin. Sedangkan pemimpin di Indonesia, menurutnya sudah dicemari dengan kecurangan. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Karena, nih gue jelasin ya, kenapa? Karena gue dari sekolah nih ya, dari sekolah duduk bersandar dengan orang-orang yang korup dari awal. Yang dari awal kerjaannya nyontek, beli kunci jawaban UN, dan sekarang jadi ASN gitu. Jadi yang memerintah negara ini gitu, kerja sama negara ini. Jadi untuk beberapa dekade ke depan, sampai gue meninggal, gue nggak melihat adanya future yang bagus ya. Tetap akan bersarang orang-orang yang korupsi gitu. Karena apa? Dari foundationnya aja, dari sekolahnya aja udah pengembangan pariwisata hingga pertanian di Pegunungan Arfak. Namun pada kenyataannya janji tersebut belum terpenuhi. Terlebih masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan segera selesai. Yosias mengatakan kala itu Jokowi menjanjikan meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan Pravi, Manokwari,
ke Pegunungan Arfak. Proyek itu diperkirakan akan memakan biaya sekira 70 miliar rupiah. Jika pembangunan tersebut telah dilakukan, maka mampu menunjang akses ke kawasan wisata. Hal itu pun akan berdampak bagi penjualan hasil kebun milik warga. Tak hanya itu, pembangunan yang dijanjikan Jokowi dianggap mampu mengurai berbagai persoalan, diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan Tersorot momen Gubernur Lampung Arinal Junaidi dicueki oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Adapun momen itu terjadi saat Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil alih 15 ruas jalan di Lampung. Mengetahui tak digubris oleh Basuki, lantas Arinal memilih memalingkan muka hingga berbicara sendiri. Diketahui Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Perbaikan jalan itu akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Namun Jokowi menegaskan bahwa pemerintah daerah Lampung tetap bertanggung jawab memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak. Presiden Indonesia itu menegaskan bahwa bupati dan gubernur harus sama-sama menjalankan kewajibannya. Mendengar pernyataan dari Jokowi, Arinal Junaidi tampak bahagia. Hal itu terlihat saat dirinya tepuk tangan hingga mengamini perkataan Jokowi. Kemudian Arinal pun tampak mengajak bicara Basuki Hadi Mulyono. Terlihat Arinal antusias berbicara dengan sang menteri lantaran ia sampai mencodongkan badannya. Sayangnya Menteri PUPR itu tak menggubris Arinal hingga memperlihatkan wajahnya yang masam. Mengetahui hal tersebut, Arinal pun kembali dalam sikap tegapnya. Selama beberapa detik terlihat Arinal berbicara sendiri. Ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras, sama Sri Juli. TikTokers Bima Yuda terus melayangkan sindiran untuk Presiden Jokowi seusai menyidak jalan rusak di Lampung. Dalam sindirannya, Bima pun menyebut sosok perempuan unik. Tak hanya itu, Bima menyuruh Jokowi bertani seusai menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hal itu disampaikan melalui akun TikTok Bima Yuda. Mulanya Bima mengomentari Jokowi meninjau jalan rusak menggunakan mobil Mercy. Ia mengatakan seharusnya rombongan Jokowi pergi ke Lampung menggunakan L300. Hal itu dikarenakan L300 dianggap mampu melewati jalan yang rusak. Lantas sindiran itu dikaitkan dengan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir. Bima menyebut Jokowi akan gabut setelah ia tak menjadi presiden. Oleh sebab itu, Bima menyarankan Jokowi bercocok tanam seusai masa jabatannya selesai. Tak hanya itu, dalam sindirannya Bima menyinggung soal perempuan unik. Dikatakannya sosok perempuan unik itu dapat bergabung bertani dengan Jokowi seusai masa jabatan berakhir. Diketahui Jokowi telah menyidak jalan rusak di Lampung pada Kamis 4 Mei silam. Kunjungan ini dilakukan setelah video terkait kritikan Bima beredar di media sosial. Secara langsung Jokowi membuktikan kritikan Bima terkait kebenaran jalan rusak yang ada di Lampung. Iya, katanya mobilnya si Pak Jokowi keplater tuh di Lampung. Ya lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naiknya Fortuner. Kalau enggak L300 sekalian muat beras tuh. Kan bentar lagi kelar nih. Udah selesai nih jadi presiden. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli. Juli bentar lagi juga udah pensiun nih. Kan bikin grup WA sama mereka. Sekalian tuh si perempuan unik ajak kalau mau sih. Undang aja. Gak apa-apa, kita chat-chatan aja deh. Lewat WA aja WA. Dah. Ya. Pasca meninjau jalan rusak di Lampung, Jokowi mengumumkan akan mengambil alih perbaikan jalan rusak di sejumlah titik. Pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran mencapai 800 miliar rupiah untuk melakukan perbaikan jalan. Saat Jokowi menyampaikan hal tersebut, tampak di belakangnya berdiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono, dan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Mereka menunjukkan ekspresi yang sangat kontras. Basuki terlihat memberikan lirikan mata sinis di balik topinya. Ia tampak menunjukkan ekspresi datar dan terdiam. Sedangkan Arinal justru kegirangan bahkan sampai bertepuk tangan riang.
Arinal tampak membisikkan sesuatu ke telinga Basuki, namun sang menteri hanya diam tak menggubris. Hanya anggukan kecil yang diperlihatkan oleh Menteri Basuki merespons Arinal. Merasa tak mendapatkan respons dari Basuki, Arinal pun kembali terdiam dan kembali menyimak pernyataan Jokowi yang belum selesai. Pernyataan Jokowi itu kemudian disambut riuh warga, termasuk Gubernur Lampung yang tampak begitu antusias dan senang. Jalan provinsi itu ada di gubernur, jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Bumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Udah, kita perbaiki. Sebagaimana diketahui, sosok Gubernur Lampung Arinal Junaidi belakangan disorot karena infrastruktur jalan di Lampung yang buruk. Bahkan Presiden Jokowi belum lama ini sampai meninjau langsung jalan di Provinsi Lampung. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responsnya. KPK turut mengintip mengenai ada tidaknya potensi dugaan korupsi terkait jalan rusak di Lampung. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak menyebut sangat mungkin bagi pihaknya menyelidiki Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Tanak mengatakan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, kata Tanak, dalam kasus buruknya kondisi infrastruktur jalan di Lampung, KPK belum mengetahui terdapat peristiwa tindak pidana korupsi. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu lainnya dengan KPK untuk didiskusikan lebih lanjut. Tanak juga menyebut sampai saat ini belum terdapat audit KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan terkait proyek infrastruktur di Lampung. Sebab audit BPK dan KPK dilakukan jika terdapat indikasi korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara. Adapun kerugian negara timbul karena korupsi terkait program yang bersumber dari APBD dan APBN. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus pada 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Pemerintah juga menganggarkan dana untuk pembangunan jalan tol Sumatera yang melintasi Lampung. Dana ini dikucurkan lewat penanaman modal negara dan jaminan pemerintah. Dana itu disiapkan untuk 2 ruas jalan tol Sumatera, yakni ruas Bakauheni Terbanggi Besar dengan dana PMN sebesar 2,2 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 22,9 triliun rupiah. Serta ruas Terbanggi Besar ke Pematang Panggang Kayu Agung dengan dana PMN sebesar 4 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 14,37 triliun rupiah. Terdapat juga dana pembebasan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara dengan rincian dana sebesar 3,75 triliun untuk ruas Bakauheni
ke terbanggi besar dan dana 1,86 triliun untuk ruas terbanggi besar Pematang Panggang Kayu Agung. Sementara itu dalam APBD seluruh pemerintah daerah Lampung terdapat anggaran sebesar 2,16 triliun untuk penyelenggaraan jalan khusus untuk Provinsi Lampung, nilainya mencapai 886,8 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menyelidiki jalan rusak di Provinsi Lampung untuk membuktikan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi. Diketahui untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi tersebut, KPK akan memanggil Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dilansir dari tribunnews.com Selasa 9 Mei, Wakil Ketua KPK yakni Johannes Tanak menyebut panggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan Arinal Junaidi terkait rusaknya jalanan di Lampung. Menurut Johannes Tanak, apabila terdapat informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, maka wajib untuk ditindaklanjuti, termasuk perihal indikasi korupsi pada fasilitas umum. Seperti diketahui, jalanan Lampung hingga kini masih menjadi sorotan imbas kritikan TikTokers Bima Yudo Saputro. Buntut kritikan sang pemuda itu pun turut menarik perhatian Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan kerja di Lampung Jumat 5 Mei 2023. Diketahui usai kunjungan orang nomor 1 di Indonesia itu, pekerjaan ruas jalan Lampung yang rusak parah diambil alih pusat. Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perbaikan infrastruktur jalan khusus Provinsi Lampung, pemerintah pusat menguncurkan dana dari APBN dan APBD. Adapun dana yang dikeluarkan tentunya dengan nilai yang tidak sedikit. Padahal semestinya pembangunan jalan yang rusak merupakan tugas yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi sinyal akan memeriksa Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Diketahui Arinal menjadi sorotan karena kondisi jalan di Lampung yang buruk. Padahal anggaran yang diberikan kepada provinsi tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi KPK Johannes Tanak menyebut sangat mungkin pihaknya menyelidiki Gubernur Arinal. Ia menjelaskan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban untuk menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam kasus buruknya kondisi jalan di Lampung, KPK belum mengetahui apakah terdapat tindak pidana korupsi atau tidak. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu dengan pimpinan KPK lainnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus atau DAK tahun 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Namun, warga Lampung masih mengeluhkan kondisi jalan yang dianggap jauh dari kata layak. Di kawasan Rumbia, Lampung Tengah misalnya, yang sampai dikunjungi Presiden Joko Widodo. Setelah kunjungan itu, Kepala Negara memutuskan untuk mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan di Lampung. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Bima, pemuda yang viral pasca mengkritik jalan rusak di Lampung, kini kembali menjadi sorotan masyarakat. Bima sempat mengungkapkan tak ingin kembali ke Indonesia. Hal itu disampaikan Bima saat melakukan siaran langsung bersama Dr. Richard Lee. Dalam momen itu, Dr. Richard mempertanyakan tentang keinginannya untuk kembali ke Indonesia. Dikutip dari tribunmedan.com, Bima kemudian menjelaskan alasannya tak ingin kembali ke Indonesia. Ia menyinggung soal korupsi secara belak-belakan. Bima mengaku tak akan melihat adanya perubahan sikap aparatur negara ke depannya. Hal ini karena sudah melihat orang korup sejak ia masih kecil. Menurutnya, kejujuran menjadi pondasi terpenting terbentuknya karakter pemimpin. Sedangkan pemimpin di Indonesia, menurutnya sudah dicemari dengan kecurangan. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Karena, nih gue jelasin ya, kenapa? Karena gue dari sekolah nih ya, dari sekolah duduk bersandar dengan orang-orang yang korup dari awal. Yang dari awal kerjaannya nyontek, beli kunci jawaban UN, dan sekarang jadi ASN gitu. Jadi yang memerintah negara ini gitu, kerja sama negara ini. Jadi untuk beberapa dekade ke depan, sampai gue meninggal, gue nggak melihat adanya future yang bagus ya. Tetap akan bersarang orang-orang yang korupsi gitu. Karena apa? Dari foundationnya aja, dari sekolahnya aja udah
banyak kecurangan gitu. Presiden Joko Widodo menggelontorkan dana 800 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan rusak yang ada di Lampung. Selesai perintah itu dilayangkan, kini Bupati Pegunungan Arfak, Papua, Yosias Sarawi menagih janjinya ke Jokowi. Adapun janji itu telah disampaikan Jokowi sejak tahun 2019 silam. Yosias mengatakan janji itu disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Pegunungan Arfak. Sang presiden disebut memberikan janji untuk mengadakan pembangunan pasar di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tak hanya itu, Jokowi juga menjanjikan akan ada pengembangan pariwisata hingga pertanian di Pegunungan Arfak. Namun pada kenyataannya janji tersebut belum terpenuhi. Terlebih masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan segera selesai. Yosias mengatakan kala itu Jokowi menjanjikan meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan Pravi, Manokwari ke Pegunungan Arfak. Proyek itu diperkirakan akan memakan biaya sekira 70 miliar rupiah. Jika pembangunan tersebut telah dilakukan, maka mampu menunjang akses ke kawasan wisata. Hal itu pun akan berdampak bagi penjualan hasil kebun milik warga. Tak hanya itu, pembangunan yang dijanjikan Jokowi dianggap mampu mengurai berbagai persoalan, diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan Tersorot momen Gubernur Lampung Arinal Junaidi dicueki oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Adapun momen itu terjadi saat Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil alih 15 ruas jalan di Lampung. Mengetahui tak digubris oleh Basuki, lantas Arinal memilih memalingkan muka hingga berbicara sendiri. Diketahui Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Perbaikan jalan itu akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Namun Jokowi menegaskan bahwa pemerintah daerah Lampung tetap bertanggung jawab memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak. Presiden Indonesia itu menegaskan bahwa bupati dan gubernur harus sama-sama menjalankan kewajibannya. Mendengar pernyataan dari Jokowi, Arinal Junaidi tampak bahagia. Hal itu terlihat saat dirinya tepuk tangan hingga mengamini perkataan Jokowi. Kemudian Arinal pun tampak mengajak bicara Basuki Hadi Mulyono. Terlihat Arinal antusias berbicara dengan sang menteri lantaran ia sampai mencodongkan badannya. Sayangnya Menteri PUPR itu tak menggubris Arinal hingga memperlihatkan wajahnya yang masam. Mengetahui hal tersebut, Arinal pun kembali dalam sikap tegapnya. Selama beberapa detik terlihat Arinal berbicara sendiri. Ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras, sama Sri Juli. TikTokers Bima Yuda terus melayangkan sindiran untuk Presiden Jokowi seusai menyidak jalan rusak di Lampung. Dalam sindirannya, Bima pun menyebut sosok perempuan unik. Tak hanya itu, Bima menyuruh Jokowi bertani seusai menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hal itu disampaikan melalui akun TikTok Bima Yuda. Mulanya Bima mengomentari Jokowi meninjau jalan rusak menggunakan mobil Mercy. Ia mengatakan seharusnya rombongan Jokowi pergi ke Lampung menggunakan L300. Hal itu dikarenakan L300 dianggap mampu melewati jalan yang rusak. Lantas sindiran itu dikaitkan dengan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir. Bima menyebut Jokowi akan gabut setelah ia tak menjadi presiden. Oleh sebab itu, Bima menyarankan Jokowi bercocok tanam seusai masa jabatannya selesai. Tak hanya itu, dalam sindirannya Bima menyinggung soal perempuan unik. Dikatakannya sosok perempuan unik itu dapat bergabung bertani dengan Jokowi seusai masa jabatan berakhir. Diketahui Jokowi telah menyidak jalan rusak di Lampung pada Kamis 4 Mei silam. Kunjungan ini dilakukan setelah video terkait kritikan Bima beredar di media sosial. Secara langsung Jokowi membuktikan kritikan Bima terkait kebenaran jalan rusak yang ada di Lampung. Iya, katanya mobilnya si Pak Jokowi keplater tuh di Lampung. Ya lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naiknya Fortuner. Kalau enggak L300 sekalian muat beras tuh. Kan bentar lagi kelar nih. Udah selesai nih jadi presiden. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli. Juli bentar lagi juga ada pensiun nih. Kan bikin grup WA sama mereka. Sekalian tuh
Si perempuan unik ajak kalau mau sih, undang aja, nggak apa-apa, kita chat-chatan aja deh lewat WA aja, WA dah. Ya. Pasca meninjau jalan rusak di Lampung, Jokowi mengumumkan akan mengambil alih perbaikan jalan rusak di sejumlah titik. Pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran mencapai 800 miliar rupiah untuk melakukan perbaikan jalan. Saat Jokowi menyampaikan hal tersebut, tampak di belakangnya berdiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono, dan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Mereka menunjukkan ekspresi yang sangat kontras. Basuki terlihat memberikan lirikan mata sinis di balik topinya. Ia tampak menunjukkan ekspresi datar dan terdiam. Sedangkan Arinal justru kegirangan, bahkan sampai bertepuk tangan riang. Arinal tampak membisikkan sesuatu ke telinga Basuki, namun sang menteri hanya diam tak menggubris. Hanya anggukan kecil yang diperlihatkan oleh Menteri Basuki merespons Arinal. Merasa tak mendapatkan respons dari Basuki, Arinal pun kembali terdiam dan kembali menyimak pernyataan Jokowi yang belum selesai. Pernyataan Jokowi itu kemudian disambut riuh warga, termasuk Gubernur Lampung yang tampak begitu antusias dan senang. Jalan provinsi itu ada di Gubernur. Jalan kabupaten itu di Bupati dan Wali Kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Bumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Dah, kita perbaiki. Sebagaimana diketahui, sosok Gubernur Lampung Arinal Junaidi belakangan disorot karena infrastruktur jalan di Lampung yang buruk. Bahkan Presiden Jokowi belum lama ini sampai meninjau langsung jalan di Provinsi Lampung. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responsnya. KPK turut mengintip mengenai ada tidaknya potensi dugaan korupsi terkait jalan rusak di Lampung. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak menyebut sangat mungkin bagi pihaknya menyelidiki Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Tanak mengatakan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, kata Tanak, dalam kasus buruknya kondisi infrastruktur jalan di Lampung, KPK belum mengetahui terdapat peristiwa tindak pidana korupsi. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu lainnya dengan KPK untuk didiskusikan lebih lanjut. Tanak juga menyebut sampai saat ini belum terdapat audit KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan terkait proyek infrastruktur di Lampung. Sebab audit BPK dan KPK dilakukan jika terdapat indikasi korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara. Adapun kerugian negara timbul karena korupsi terkait program yang bersumber dari APBD dan APBN. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus pada 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Pemerintah juga menganggarkan dana untuk pembangunan jalan tol Sumatera yang melintasi Lampung. Dana ini dikucurkan lewat penanaman modal negara dan jaminan pemerintah.
Dana itu disiapkan untuk 2 ruas jalan tol Sumatera, yakni ruas Bakauheni Terbanggi Besar dengan dana PMN sebesar 2,2 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 22,9 triliun rupiah, serta ruas Terbanggi Besar ke Pematang Panggang Kayu Agung dengan dana PMN sebesar 4 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 14,37 triliun rupiah. Terdapat juga dana pembebasan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara dengan rincian dana sebesar 3,75 triliun untuk ruas Bakauheni ke Terbanggi Besar dan dana 1,86 triliun untuk ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Sementara itu dalam APBD seluruh pemerintah daerah Lampung terdapat anggaran sebesar 2,16 triliun untuk penyelenggaraan jalan khusus untuk Provinsi Lampung, nilainya mencapai 886,8 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menyelidiki jalan rusak di Provinsi Lampung untuk membuktikan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi. Diketahui untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi tersebut, KPK akan memanggil Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dilansir dari tribunnews.com Selasa 9 Mei, Wakil Ketua KPK yakni Johanis Tanak menyebut panggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan Arinal Junaidi terkait rusaknya jalanan di Lampung. Menurut Johanis Tanak, apabila terdapat informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum maka wajib untuk ditindaklanjuti, termasuk perihal indikasi korupsi pada fasilitas umum. Seperti diketahui, jalanan Lampung hingga kini masih menjadi sorotan imbas kritikan TikTokers Bima Yudho Saputro. Buntut kritikan sang pemuda itu pun turut menarik perhatian Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan kerja di Lampung Jumat 5 Mei 2023. Diketahui usai kunjungan orang nomor 1 di Indonesia itu, pekerjaan ruas jalan Lampung yang rusak parah diambil alih pusat. Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perbaikan infrastruktur jalan khusus Provinsi Lampung, pemerintah pusat menguncurkan dana dari APBN dan APBD. Adapun dana yang dikeluarkan tentunya dengan nilai yang tidak sedikit. Padahal semestinya pembangunan jalan yang rusak merupakan tugas yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi sinyal akan memeriksa Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Diketahui Arinal menjadi sorotan karena kondisi jalan di Lampung yang buruk. Padahal anggaran yang diberikan kepada provinsi tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi KPK Johanis Tanak menyebut sangat mungkin pihaknya menyelidiki Gubernur Arinal. Ia menjelaskan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban untuk menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam kasus buruknya kondisi jalan di Lampung, KPK belum mengetahui apakah terdapat tindak pidana korupsi atau tidak. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu dengan pimpinan KPK lainnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus atau DAK tahun 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Namun, warga Lampung masih mengeluhkan kondisi jalan yang dianggap jauh dari kata layak. Di kawasan Rumbia, Lampung Tengah misalnya, yang sampai dikunjungi Presiden Joko Widodo. Setelah kunjungan itu, Kepala Negara memutuskan untuk mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan di Lampung. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Bima, pemuda yang viral pasca mengkritik jalan rusak di Lampung, kini kembali menjadi sorotan masyarakat. Bima sempat mengungkapkan tak ingin kembali ke Indonesia. Hal itu disampaikan Bima saat melakukan siaran langsung bersama Dr. Richard Lee. Dalam momen itu, Dr. Richard mempertanyakan tentang keinginannya untuk kembali ke Indonesia. Dikutip dari tribunmedan.com, Bima kemudian menjelaskan alasannya tak ingin kembali ke Indonesia. Ia menyinggung soal korupsi secara belak-belakan. Bima mengaku tak akan melihat adanya perubahan sikap aparatur negara ke depannya. Hal ini karena sudah melihat orang korup sejak ia masih kecil. Menurutnya, kejujuran menjadi pondasi terpenting terbentuknya karakter pemimpin, sedangkan pemimpin di Indonesia menurutnya sudah dicemari dengan kecurangan.
Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak, karena nih gue jelasin ya, kenapa? Karena gue dari sekolah nih ya, dari sekolah duduk bersandar dengan orang-orang yang korup dari awal. Yang dari awal kerjaannya nyontek, beli kunci jawaban UN, dan sekarang jadi ASN gitu. Jadi yang memerintah negara ini gitu, kerja sama negara ini. Jadi untuk beberapa dekade ke depan, sampai gue meninggal, gue nggak melihat adanya future yang bagus ya. Tetap akan bersarang orang-orang yang korupsi gitu. Karena apa? Dari foundationnya aja, dari sekolahnya aja, udah banyak kecurangan gitu. Presiden Joko Widodo menggelontorkan dana 800 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan rusak yang ada di Lampung. Selesai perintah itu dilayangkan, kini Bupati Pegunungan Arfak, Papua, Yosias Saroyi menagih janjinya ke Jokowi. Adapun janji itu telah disampaikan Jokowi sejak tahun 2019 silam. Yosias mengatakan janji itu disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Pegunungan Arfak. Sang presiden disebut memberikan janji untuk mengadakan pembangunan pasar di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tak hanya itu, Jokowi juga menjanjikan akan ada pengembangan pariwisata hingga pertanian di Pegunungan Arfak. Namun pada kenyataannya janji tersebut belum terpenuhi. Terlebih masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan segera selesai. Yosias mengatakan kala itu Jokowi menjanjikan meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan Pravi, Manokwari ke Pegunungan Arfak. Proyek itu diperkirakan akan memakan biaya sekira 70 miliar rupiah. Jika pembangunan tersebut telah dilakukan, maka mampu menunjang akses ke kawasan wisata. Hal itu pun akan berdampak bagi penjualan hasil kebun milik warga. Tak hanya itu, pembangunan yang dijanjikan Jokowi dianggap mampu mengurai berbagai persoalan, diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan Tersorot momen Gubernur Lampung Arinal Junaidi dicueki oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Adapun momen itu terjadi saat Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil alih 15 ruas jalan di Lampung. Mengetahui tak digubris oleh Basuki, lantas Arinal memilih memalingkan muka hingga berbicara sendiri. Diketahui Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Perbaikan jalan itu akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Namun Jokowi menegaskan bahwa pemerintah daerah Lampung tetap bertanggung jawab memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak. Presiden Indonesia itu menegaskan bahwa bupati dan gubernur harus sama-sama menjalankan kewajibannya. Mendengar pernyataan dari Jokowi, Arinal Junaidi tampak bahagia. Hal itu terlihat saat dirinya tepuk tangan hingga mengamini perkataan Jokowi. Kemudian Arinal pun tampak mengajak bicara Basuki Hadi Mulyono. Terlihat Arinal antusias berbicara dengan sang menteri lantaran ia sampai mencodongkan padanya. Sayangnya Menteri PUPR itu tak menggubris Arinal hingga memperlihatkan wajahnya yang masam. Mengetahui hal tersebut, Arinal pun kembali dalam sikap tegapnya. Selama beberapa detik terlihat Arinal berbicara sendiri. Ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras, sama Sri Juli. TikTokers Bima Yuda terus melayangkan sindiran untuk Presiden Jokowi seusai menyidak jalan rusak di Lampung. Dalam sindirannya, Bima pun menyebut sosok perempuan unik. Tak hanya itu, Bima menyuruh Jokowi bertani seusai menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hal itu disampaikan melalui akun TikTok Bima Yuda. Mulanya Bima mengomentari Jokowi meninjau jalan rusak menggunakan mobil Mercy. Ia mengatakan seharusnya rombongan Jokowi pergi ke Lampung menggunakan L300. Hal itu dikarenakan L300 dianggap mampu melewati jalan yang rusak. Lantas sindiran itu dikaitkan dengan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir. Bima menyebut Jokowi akan gabut setelah ia tak menjadi presiden. Oleh sebab itu, Bima menyarankan Jokowi bercocok tanam seusai
masa jabatannya selesai. Tak hanya itu, dalam sindirannya Bima menyinggung soal perempuan unik. Dikatakannya sosok perempuan unik itu dapat bergabung bertani dengan Jokowi seusai masa jabatan berakhir. Diketahui Jokowi telah menyidak jalan rusak di Lampung pada Kamis 4 Mei silam. Kunjungan ini dilakukan setelah video terkait kritikan Bima beredar di media sosial. Secara langsung Jokowi membuktikan kritikan Bima terkait kebenaran jalan rusak yang ada di Lampung. Iya, katanya mobilnya si Pak Jokowi keplater tuh di Lampung. Ya lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naiknya Fortuner. Kalau enggak L300 sekalian muat beras tuh. Kan bentar lagi kelar nih. Udah selesai nih jadi presiden. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli bentar lagi juga udah pensiun nih. Kan bikin grup WA sama mereka. Sekalian tuh si perempuan unik ajak kalau mau sih. Undang aja. Gak apa-apa, kita chat-chatan aja deh. Lewat WA aja, WA. Dah. Ya. Pasca meninjau jalan rusak di Lampung, Jokowi mengumumkan akan mengambil alih perbaikan jalan rusak di sejumlah titik. Pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran mencapai 800 miliar rupiah untuk melakukan perbaikan jalan. Saat Jokowi menyampaikan hal tersebut, tampak di belakangnya berdiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono, dan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Mereka menunjukkan ekspresi yang sangat kontras. Basuki terlihat memberikan lirikan mata sinis di balik topinya. Ia tampak menunjukkan ekspresi datar dan terdiam. Sedangkan Arinal justru kegirangan, bahkan sampai bertepuk tangan riang. Arinal tampak membisikkan sesuatu ke telinga Basuki, namun sang menteri hanya diam tak menggubris. Hanya anggukan kecil yang diperlihatkan oleh Menteri Basuki merespons Arinal. Merasa tak mendapatkan respons dari Basuki, Arinal pun kembali terdiam dan kembali menyimak pernyataan Jokowi yang belum selesai. Pernyataan Jokowi itu kemudian disambut riuh warga termasuk Gubernur Lampung yang tampak begitu antusias dan senang. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Rumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Dah, kita perbaiki. Sebagaimana diketahui, sosok Gubernur Lampung Arinal Junaidi belakangan disorot karena infrastruktur jalan di Lampung yang buruk. Bahkan Presiden Jokowi belum lama ini sampai meninjau langsung jalan di Provinsi Lampung. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responsnya. KPK turut mengintip mengenai ada tidaknya potensi dugaan korupsi terkait jalan rusak di Lampung. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak menyebut sangat mungkin bagi pihaknya menyelidiki Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Tanak mengatakan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, kata Tanak, dalam kasus buruknya kondisi infrastruktur jalan di Lampung, KPK belum mengetahui terdapat peristiwa tindak pidana korupsi. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu lainnya dengan KPK untuk didiskusikan lebih lanjut.
Tanak juga menyebut sampai saat ini belum terdapat audit KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan terkait proyek infrastruktur di Lampung. Sebab audit BPK dan KPK dilakukan jika terdapat indikasi korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara. Adapun kerugian negara timbul karena korupsi terkait program yang bersumber dari APBD dan APBN. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus pada 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Pemerintah juga menganggarkan dana untuk pembangunan jalan tol Sumatera yang melintasi Lampung. Dana ini dikucurkan lewat penanaman modal negara dan jaminan pemerintah. Dana itu disiapkan untuk 2 ruas jalan tol Sumatera, yakni ruas Bakauheni Terbanggi Besar dengan dana PMN sebesar 2,2 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 22,9 triliun rupiah. Serta ruas Terbanggi Besar ke Pematang Panggang Kayu Agung dengan dana PMN sebesar 4 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 14,37 triliun rupiah. Terdapat juga dana pembebasan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara dengan rincian dana sebesar 3,75 triliun untuk ruas Bakauheni ke Terbanggi Besar dan dana 1,86 triliun untuk ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Sementara itu dalam APBD seluruh pemerintah daerah Lampung terdapat anggaran sebesar 2,16 triliun untuk penyelenggaraan jalan khusus untuk Provinsi Lampung nilainya mencapai 886,8 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menyelidiki jalan rusak di Provinsi Lampung untuk membuktikan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi. Diketahui untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi tersebut, KPK akan memanggil Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dilansir dari tribunnews.com Selasa 9 Mei, Wakil Ketua KPK yakni Johannes Tanak menyebut panggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan Arinal Junaidi terkait rusaknya jalanan di Lampung. Menurut Johannes Tanak, apabila terdapat informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, maka wajib untuk ditindaklanjuti, termasuk perihal indikasi korupsi pada fasilitas umum. Seperti diketahui, jalanan Lampung hingga kini masih menjadi sorotan imbas kritikan TikTokers Bima Yudo Saputro. Buntut kritikan sang pemuda itu pun turut menarik perhatian Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan kerja di Lampung Jumat 5 Mei 2023. Diketahui usai kunjungan orang nomor 1 di Indonesia itu, pekerjaan ruas jalan Lampung yang rusak parah diambil alih pusat. Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perbaikan infrastruktur jalan khusus Provinsi Lampung, pemerintah pusat mengucurkan dana dari APBN dan APBD. Adapun dana yang dikeluarkan tentunya dengan nilai yang tidak sedikit. Padahal semestinya pembangunan jalan yang rusak merupakan tugas yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi sinyal akan memeriksa Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Diketahui Arinal menjadi sorotan karena kondisi jalan di Lampung yang buruk. Padahal anggaran yang diberikan kepada provinsi tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi KPK Johannes Tanak menyebut sangat mungkin pihaknya menyelidiki Gubernur Arinal. Ia menjelaskan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban untuk menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam kasus buruknya kondisi jalan di Lampung, KPK belum mengetahui apakah terdapat tindak pidana korupsi atau tidak. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu dengan pimpinan KPK lainnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus atau DAK tahun 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Namun, warga Lampung masih mengeluhkan kondisi jalan yang dianggap jauh dari kata layak.
Di kawasan Rumbia, Lampung Tengah misalnya yang sampai dikunjungi Presiden Joko Widodo. Setelah kunjungan itu, Kepala Negara memutuskan untuk mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan di Lampung. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Bima, pemuda yang viral pasca mengkritik jalan rusak di Lampung, kini kembali menjadi sorotan masyarakat. Bima sempat mengungkapkan tak ingin kembali ke Indonesia. Hal itu disampaikan Bima saat melakukan siaran langsung bersama Dr. Richard Lee. Dalam momen itu, Dr. Richard mempertanyakan tentang keinginannya untuk kembali ke Indonesia. Dikutip dari tribunmedan.com, Bima kemudian menjelaskan alasannya tak ingin kembali ke Indonesia. Ia menyinggung soal korupsi secara belak-belakan. Bima mengaku tak akan melihat adanya perubahan sikap aparatur negara ke depannya. Hal ini karena sudah melihat orang korup sejak ia masih kecil. Menurutnya, kejujuran menjadi pondasi terpenting terbentuknya karakter pemimpin. Sedangkan pemimpin di Indonesia, menurutnya sudah dicemari dengan kecurangan. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Karena, nih gue jelasin ya, kenapa? Karena gue dari sekolah nih ya, dari sekolah duduk bersandar dengan orang-orang yang korup dari awal. Yang dari awal kerjaannya nyontek, beli kunci jawaban UN, dan sekarang jadi ASN gitu. Jadi yang memerintah negara ini gitu, kerja sama negara ini. Jadi untuk beberapa dekade ke depan, sampai gue meninggal, gue nggak melihat adanya future yang bagus ya. Tetap akan bersarang orang-orang yang korupsi gitu. Karena apa? Dari foundationnya aja, dari sekolahnya aja, udah banyak kecurangan gitu. Presiden Joko Widodo menggelontorkan dana 800 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan rusak yang ada di Lampung. Selesai perintah itu dilayangkan, kini Bupati Pegunungan Arfak, Papua, Yosias Saroyi menagih janjinya ke Jokowi. Adapun janji itu telah disampaikan Jokowi sejak tahun 2019 silam. Yosias mengatakan janji itu disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Pegunungan Arfak. Sang presiden disebut memberikan janji untuk mengadakan pembangunan pasar di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tak hanya itu, Jokowi juga menjanjikan akan ada pengembangan pariwisata hingga pertanian di Pegunungan Arfak. Namun pada kenyataannya janji tersebut belum terpenuhi. Terlebih masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan segera selesai. Yosias mengatakan kala itu Jokowi menjanjikan meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan Pravi, Manokwari ke Pegunungan Arfak. Proyek itu diperkirakan akan memakan biaya sekira 70 miliar rupiah. Jika pembangunan tersebut telah dilakukan, maka mampu menunjang akses ke kawasan wisata. Hal itu pun akan berdampak bagi penjualan hasil kebun milik warga. Tak hanya itu, pembangunan yang dijanjikan Jokowi dianggap mampu mengurai berbagai persoalan, diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan Tersorot momen Gubernur Lampung Arinal Junaidi dicueki oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Adapun momen itu terjadi saat Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil alih 15 ruas jalan di Lampung. Mengetahui tak digubris oleh Basuki, lantas Arinal memilih memalingkan muka hingga berbicara sendiri. Diketahui Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Perbaikan jalan itu akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Namun Jokowi menegaskan bahwa pemerintah daerah Lampung tetap bertanggung jawab memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak. Presiden Indonesia itu menegaskan bahwa bupati dan gubernur harus sama-sama menjalankan kewajibannya. Mendengar pernyataan dari Jokowi, Arinal Junaidi tampak bahagia. Hal itu terlihat saat dirinya tepuk tangan hingga mengamini perkataan Jokowi. Kemudian Arinal pun tampak mengajak bicara Basuki Hadimuljono. Terlihat Arinal antusias berbicara dengan sang menteri lantaran ia sampai mencodongkan badannya. Sayangnya Menteri PUPR itu tak menggubris Arinal hingga memperlihatkan wajahnya yang masam. Mengetahui hal tersebut, Arinal pun kembali dalam sikap tegapnya. Selama beberapa detik terlihat Arinal berbicara sendiri. Ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras, sama Sri Juli.
tiktokers Bima Yuda terus melayangkan sindiran untuk Presiden Jokowi seusai menindak jalan rusak di Lampung. Dalam sindirannya, Bima pun menyebut sosok perempuan unik. Tak hanya itu, Bima menyuruh Jokowi bertani seusai menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hal itu disampaikan melalui akun TikTok Bima Yuda. Mulanya Bima mengomentari Jokowi meninjau jalan rusak menggunakan mobil Mercy. Ia mengatakan seharusnya rombongan Jokowi pergi ke Lampung menggunakan L300. Hal itu dikarenakan L300 dianggap mampu melewati jalan yang rusak. Lantas sindiran itu dikaitkan dengan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir. Bima menyebut Jokowi akan gabut setelah ia tak menjadi presiden. Oleh sebab itu, Bima menyarankan Jokowi bercocok tanam seusai masa jabatannya selesai. Tak hanya itu, dalam sindirannya Bima menyinggung soal perempuan unik. Dikatakannya sosok perempuan unik itu dapat bergabung bertani dengan Jokowi seusai masa jabatan berakhir. Diketahui Jokowi telah menindak jalan rusak di Lampung pada Kamis 4 Mei silam. Kunjungan ini dilakukan setelah video terkait kritikan Bima beredar di media sosial. Secara langsung Jokowi membuktikan kritikan Bima terkait kebenaran jalan rusak yang ada di Lampung. Iya, katanya mobilnya si Pak Jokowi keplater tuh di Lampung. Ya lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naiknya Fortuner. Kalau enggak L300 sekalian muat beras tuh. Kan bentar lagi kelar nih. Udah selesai nih jadi presiden. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli. Juli bentar lagi juga udah pensiun nih. Kan bikin grup WA sama mereka. Sekalian tuh si perempuan unik ajak kalau mau sih. Undang aja. Gak apa-apa, kita chat-chatan aja deh. Lewat WA aja WA. Dah. Ya. Pasca meninjau jalan rusak di Lampung, Jokowi mengumumkan akan mengambil alih perbaikan jalan rusak di sejumlah titik. Pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran mencapai 800 miliar rupiah untuk melakukan perbaikan jalan. Saat Jokowi menyampaikan hal tersebut, tampak di belakangnya berdiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimulyono, dan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Mereka menunjukkan ekspresi yang sangat kontras. Basuki terlihat memberikan lirikan mata sinis di balik topinya. Ia tampak menunjukkan ekspresi datar dan terdiam. Sedangkan Arinal justru kegirangan, bahkan sampai bertepuk tangan riang. Arinal tampak membisikkan sesuatu ke telinga Basuki, namun sang menteri hanya diam tak menggubris. Hanya anggukan kecil yang diperlihatkan oleh Menteri Basuki merespons Arinal. Merasa tak mendapatkan respons dari Basuki, Arinal pun kembali terdiam dan kembali menyimak pernyataan Jokowi yang belum selesai. Pernyataan Jokowi itu kemudian disambut riuh warga termasuk Gubernur Lampung yang tampak begitu antusias dan senang. Jalan provinsi itu ada di Gubernur. Jalan kabupaten itu di Bupati dan Wali Kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Bumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Udah, kita perbaiki. Pak, untuk mengkonsolidasi masyarakat kok Mas, kalau misalkan Sebagaimana diketahui, sosok Gubernur Lampung Arinal Junaidi belakangan disorot karena infrastruktur jalan di Lampung yang buruk. Bahkan Presiden Jokowi belum lama ini sampai meninjau langsung jalan di Provinsi Lampung. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responsnya. KPK turut mengintip mengenai ada tidaknya potensi dugaan korupsi terkait jalan rusak di Lampung.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak menyebut sangat mungkin bagi pihaknya menyelidiki Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Tanak mengatakan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, kata Tanak, dalam kasus buruknya kondisi infrastruktur jalan di Lampung, KPK belum mengetahui terdapat peristiwa tindak pidana korupsi. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu lainnya dengan KPK untuk didiskusikan lebih lanjut. Tanak juga menyebut sampai saat ini belum terdapat audit KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan terkait proyek infrastruktur di Lampung. Sebab audit BPK dan KPK dilakukan jika terdapat indikasi korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara. Adapun kerugian negara timbul karena korupsi terkait program yang bersumber dari APBD dan APBN. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus pada 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Pemerintah juga menganggarkan dana untuk pembangunan jalan tol Sumatera yang melintasi Lampung. Dana ini dikucurkan lewat penanaman modal negara dan jaminan pemerintah. Dana itu disiapkan untuk 2 ruas jalan tol Sumatera, yakni ruas Bakauheni Terbanggi Besar dengan dana PMN sebesar 2,2 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 22,9 triliun rupiah. Serta ruas Terbanggi Besar ke Pematang Panggang Kayu Agung dengan dana PMN sebesar 4 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 14,37 triliun rupiah. Terdapat juga dana pembebasan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara dengan rincian dana sebesar 3,75 triliun untuk ruas Bakauheni ke Terbanggi Besar dan dana 1,86 triliun untuk ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Sementara itu dalam APBD seluruh pemerintah daerah Lampung terdapat anggaran sebesar 2,16 triliun untuk penyelenggaraan jalan khusus untuk Provinsi Lampung nilainya mencapai 886,8 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menyelidiki jalan rusak di Provinsi Lampung untuk membuktikan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi. Diketahui untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi tersebut, KPK akan memanggil Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dilansir dari Tribunnews.com Selasa 9 Mei, Wakil Ketua KPK yakni Johanis Tanak menyebut panggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan Arinal Junaidi terkait rusaknya jalanan di Lampung. Menurut Johanis Tanak, apabila terdapat informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, maka wajib untuk ditindaklanjuti, termasuk perihal indikasi korupsi pada fasilitas umum. Seperti diketahui, jalanan Lampung hingga kini masih menjadi sorotan imbas kritikan TikTokers Bima Yudo Saputro. Buntut kritikan sang pemuda itu pun turut menarik perhatian Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan kerja di Lampung Jumat 5 Mei 2023. Diketahui usai kunjungan orang nomor 1 di Indonesia itu, pekerjaan ruas jalan Lampung yang rusak parah diambil alih pusat. Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perbaikan infrastruktur jalan khusus Provinsi Lampung, pemerintah pusat mengucurkan dana dari APBN dan APBD. Adapun dana yang dikeluarkan tentunya dengan nilai yang tidak sedikit. Padahal semestinya pembangunan jalan yang rusak merupakan tugas yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi sinyal akan memeriksa Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Diketahui Arinal menjadi sorotan karena kondisi jalan di Lampung yang buruk. Padahal anggaran yang diberikan kepada provinsi tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi KPK Johanis Tanak menyebut sangat mungkin pihaknya menyelidiki Gubernur Arinal. Ia menjelaskan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban untuk menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam kasus buruknya kondisi jalan di Lampung, KPK belum mengetahui apakah terdapat tindak pidana korupsi atau tidak.
Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu dengan pimpinan KPK lainnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus atau DAK tahun 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Namun, warga Lampung masih mengeluhkan kondisi jalan yang dianggap jauh dari kata layak. Di kawasan Rumbia, Lampung Tengah misalnya, yang sampai dikunjungi Presiden Joko Widodo. Setelah kunjungan itu, Kepala Negara memutuskan untuk mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan di Lampung. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Bima, pemuda yang viral pasca mengkritik jalan rusak di Lampung, kini kembali menjadi sorotan masyarakat. Bima sempat mengungkapkan tak ingin kembali ke Indonesia. Hal itu disampaikan Bima saat melakukan siaran langsung bersama Dr. Richard Lee. Dalam momen itu, Dr. Richard mempertanyakan tentang keinginannya untuk kembali ke Indonesia. Dikutip dari tribunmedan.com, Bima kemudian menjelaskan alasannya tak ingin kembali ke Indonesia. Ia menyinggung soal korupsi secara belak-belakan. Bima mengaku tak akan melihat adanya perubahan sikap aparatur negara ke depannya. Hal ini karena sudah melihat orang korup sejak ia masih kecil. Menurutnya, kejujuran menjadi pondasi terpenting terbentuknya karakter pemimpin. Sedangkan pemimpin di Indonesia, menurutnya sudah dicemari dengan kecurangan. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Karena, nih gue jelasin ya, kenapa? Karena gue dari sekolah nih ya, dari sekolah duduk bersandar dengan orang-orang yang korup dari awal. Yang dari awal kerjaannya nyontek, beli kunci jawaban UN, dan sekarang jadi ASN gitu. Jadi yang memerintah negara ini gitu, kerja sama negara ini. Jadi untuk beberapa dekade ke depan, sampai gue meninggal, gue nggak melihat adanya future yang bagus ya. Tetap akan bersarang orang-orang yang korupsi gitu. Karena apa? Dari foundationnya aja, dari sekolahnya aja, udah banyak kecurangan gitu. Presiden Joko Widodo menggelontorkan dana 800 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan rusak yang ada di Lampung. Selesai perintah itu dilayangkan, kini Bupati Pegunungan Arfak, Papua, Yosias Saroyi menagih janjinya ke Jokowi. Adapun janji itu telah disampaikan Jokowi sejak tahun 2019 silam. Yosias mengatakan janji itu disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Pegunungan Arfak. Sang presiden disebut memberikan janji untuk mengadakan pembangunan pasar di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tak hanya itu, Jokowi juga menjanjikan akan ada pengembangan pariwisata hingga pertanian di Pegunungan Arfak. Namun pada kenyataannya janji tersebut belum terpenuhi. Terlebih masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan segera selesai. Yosias mengatakan kala itu Jokowi menjanjikan meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan Pravi, Manokwari ke Pegunungan Arfak. Proyek itu diperkirakan akan memakan biaya sekira 70 miliar rupiah. Jika pembangunan tersebut telah dilakukan, maka mampu menunjang akses ke kawasan wisata. Hal itu pun akan berdampak bagi penjualan hasil kebun milik warga. Tak hanya itu, pembangunan yang dijanjikan Jokowi dianggap mampu mengurai berbagai persoalan, diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran. Tersorot momen Gubernur Lampung Arinal Junaidi dicueki oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono. Adapun momen itu terjadi saat Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil alih 15 ruas jalan di Lampung. Mengetahui tak digubris oleh Basuki, lantas Arinal memilih memalingkan muka hingga berbicara sendiri. Diketahui Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Perbaikan jalan itu akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Namun Jokowi menegaskan bahwa pemerintah daerah Lampung tetap bertanggung jawab memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak. Presiden Indonesia itu menegaskan bahwa bupati dan gubernur harus sama-sama menjalankan kewajibannya. Mendengar pernyataan
dari Jokowi, Arinal Junaidi tampak bahagia. Hal itu terlihat saat dirinya tepuk tangan hingga mengamini perkataan Jokowi. Kemudian Arinal pun tampak mengajak bicara Basuki Hadimulyono. Terlihat Arinal antusias berbicara dengan sang menteri lantaran ia sampai mencodongkan badannya. Sayangnya Menteri PUPR itu tak menggubris Arinal hingga memperlihatkan wajahnya yang masam. Mengetahui hal tersebut, Arinal pun kembali dalam sikap tegapnya. Selama beberapa detik terlihat Arinal berbicara sendiri. Ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras, sama Sri Juli. TikTokers Bima Yuda terus melayangkan sindiran untuk Presiden Jokowi seusai menyidak jalan rusak di Lampung. Dalam sindirannya, Bima pun menyebut sosok perempuan unik. Tak hanya itu, Bima menyuruh Jokowi bertani seusai menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hal itu disampaikan melalui akun TikTok Bima Yuda. Mulanya Bima mengomentari Jokowi meninjau jalan rusak menggunakan mobil Mercy. Ia mengatakan seharusnya rombongan Jokowi pergi ke Lampung menggunakan L300. Hal itu dikarenakan L300 dianggap mampu melewati jalan yang rusak. Lantas sindiran itu dikaitkan dengan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir. Bima menyebut Jokowi akan gabut setelah ia tak menjadi presiden. Oleh sebab itu, Bima adalah perempuan unik. Dikatakannya sosok perempuan unik itu dapat bergabung bertani dengan Jokowi seusai masa jabatan berakhir. Diketahui Jokowi telah menyidak jalan rusak di Lampung pada Kamis 4 Mei silam. Kunjungan ini dilakukan setelah video terkait kritikan Bima beredar di media sosial. Secara langsung Jokowi membuktikan kritikan Bima terkait kebenaran jalan rusak yang ada di Lampung. Iya, katanya mobilnya si Pak Jokowi keplater tuh di Lampung. Ya lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naiknya Fortuner. Kalau enggak L300 sekalian muat beras tuh. Kan bentar lagi kelar nih. Udah selesai nih jadi presiden. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli. Juli bentar lagi juga udah pensiun nih. Kan bikin grup WA sama mereka. Sekalian tuh si perempuan unik ajak kalau mau sih, undang aja, nggak apa-apa, kita chat-chatan aja deh lewat WA aja, WA dah. Ya. Pasca meninjau jalan rusak di Lampung, Jokowi mengumumkan akan mengambil alih perbaikan jalan rusak di sejumlah titik. Pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran mencapai 800 miliar rupiah untuk melakukan perbaikan jalan. Saat Jokowi menyampaikan hal tersebut, tampak di belakangnya berdiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimulyono, dan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Mereka menunjukkan ekspresi yang sangat kontras, tepuk tangan riang. Arinal tampak membisikkan sesuatu ke telinga Basuki, namun sang menteri hanya diam tak menggubris. Hanya anggukan kecil yang diperlihatkan oleh Menteri Basuki merespons Arinal. Merasa tak mendapatkan respons dari Basuki, Arinal pun kembali terdiam dan Gubernur Lampung yang tampak begitu antusias dan senang. Jalan provinsi itu ada di Gubernur. Jalan kabupaten itu di Bupati dan Wali Kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini.
Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Bumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Dah, kita perbaiki. Sebagaimana diketahui, sosok Gubernur Lampung Arinal Junaidi belakangan disorot karena infrastruktur jalan di Lampung yang buruk. Bahkan Presiden Jokowi belum lama ini sampai meninjau langsung jalan di Provinsi Lampung. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responsnya. KPK turut mengintip mengenai ada tidaknya potensi dugaan korupsi terkait jalan rusak di Lampung. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak menyebut sangat mungkin bagi pihaknya menyelidiki Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Tanak mengatakan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, kata Tanak, dalam kasus buruknya kondisi infrastruktur jalan di Lampung, KPK belum mengetahui terdapat peristiwa tindak pidana korupsi. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu lainnya dengan KPK untuk didiskusikan lebih lanjut. Tanak juga menyebut sampai saat ini belum terdapat audit KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan terkait proyek infrastruktur di Lampung. Sebab audit BPK dan KPK dilakukan jika terdapat indikasi korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara. Adapun kerugian negara timbul karena korupsi terkait program yang bersumber dari APBD dan APBN. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus pada 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Pemerintah juga menganggarkan dana untuk pembangunan jalan tol Sumatera yang melintasi Lampung. Dana ini dikucurkan lewat penanaman modal negara dan jaminan pemerintah. Dana itu disiapkan untuk 2 ruas jalan tol Sumatera, yakni ruas Bakauheni Terbanggi Besar dengan dana PMN sebesar 2,2 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 22,9 triliun rupiah. Serta ruas Terbanggi Besar ke Pematang Panggang Kayu Agung dengan dana PMN sebesar 4 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 14,37 triliun rupiah. Terdapat juga dana pembebasan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara dengan rincian dana sebesar 3,75 triliun untuk ruas Bakauheni ke Terbanggi Besar dan dana 1,86 triliun untuk ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Sementara itu dalam APBD seluruh pemerintah daerah Lampung terdapat anggaran sebesar 2,16 triliun untuk penyelenggaraan jalan khusus untuk Provinsi Lampung nilainya mencapai 886,8 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menyelidiki jalan rusak di Provinsi Lampung untuk membuktikan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi. Diketahui untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi tersebut, KPK akan memanggil Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dilansir dari tribunnews.com Selasa 9 Mei, Wakil Ketua KPK yakni Johanis Tanak menyebut panggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan Arinal Junaidi terkait rusaknya jalanan di Lampung. Menurut Johanis Tanak, apabila terdapat informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, maka wajib untuk ditindaklanjuti, termasuk perihal indikasi korupsi pada fasilitas umum. Seperti diketahui, jalanan Lampung hingga kini masih menjadi sorotan imbas kritikan TikTokers Bima Yudho Saputro. Buntut kritikan sang pemuda itu pun turut menarik perhatian Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan kerja di Lampung Jumat 5 Mei 2023. Diketahui usai kunjungan orang nomor 1 di Indonesia itu, pekerjaan ruas jalan Lampung yang rusak parah diambil alih pusat. Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perbaikan infrastruktur jalan khusus Provinsi Lampung, pemerintah pusat menguncurkan dana dari APBN dan APBD. Adapun dana yang dikeluarkan tentunya dengan nilai yang tidak sedikit. Padahal semestinya pembangunan jalan yang rusak merupakan tugas yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi sinyal akan memeriksa Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Diketahui Arinal menjadi sorotan karena kondisi jalan di Lampung yang buruk. Padahal anggaran yang diberikan kepada provinsi tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi KPK Johanis Tanak menyebut sangat mungkin pihaknya menyelidiki Gubernur Arinal. Ia menjelaskan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban untuk menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam kasus buruknya kondisi jalan di Lampung, KPK belum mengetahui apakah terdapat tindak pidana korupsi atau tidak. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu dengan pimpinan KPK lainnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus atau DAK tahun 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Namun, warga Lampung masih mengeluhkan kondisi jalan yang dianggap jauh dari kata layak. Di kawasan Rumbia, Lampung Tengah misalnya yang sampai dikunjungi Presiden Joko Widodo. Setelah kunjungan itu, Kepala Negara memutuskan untuk mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan di Lampung. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Bima, pemuda yang viral pasca mengkritik jalan rusak di Lampung, kini kembali menjadi sorotan masyarakat. Bima sempat mengungkapkan tak ingin kembali ke Indonesia. Hal itu disampaikan Bima saat melakukan siaran langsung bersama Dr. Richard Lee. Dalam momen itu, Dr. Richard mempertanyakan tentang keinginannya untuk kembali ke Indonesia. Dikutip dari tribunmedan.com, Bima kemudian menjelaskan alasannya tak ingin kembali ke Indonesia. Ia menyinggung soal korupsi secara belak-belakan. Bima mengaku tak akan melihat adanya perubahan sikap aparatur negara ke depannya. Hal ini karena sudah melihat orang korup sejak ia masih kecil. Menurutnya, kejujuran menjadi pondasi terpenting terbentuknya karakter pemimpin. Sedangkan pemimpin di Indonesia, menurutnya sudah dicemari dengan kecurangan. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Karena, nih gue jelasin ya, kenapa? Karena gue dari sekolah nih ya, dari sekolah duduk bersandar dengan orang-orang yang korup dari awal. Yang dari awal kerjaannya nyontek, beli kunci jawaban UN, dan sekarang jadi ASN gitu. Jadi yang memerintah negara ini gitu, kerja sama negara ini. Jadi untuk beberapa dekade ke depan, sampai gue meninggal, gue nggak melihat adanya future yang bagus ya. Tetap akan bersarang orang-orang yang korupsi gitu. Karena apa? Dari foundationnya aja, dari sekolahnya aja, udah banyak kecurangan gitu. Presiden Joko Widodo menggelontorkan dana 800 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan rusak yang ada di Lampung. Selesai perintah itu dilayangkan, kini Bupati Pegunungan Arfak, Papua, Yosias Sarawi menagih janjinya ke Jokowi. Adapun janji itu telah disampaikan Jokowi sejak tahun 2019 silam. Yosias mengatakan janji itu disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Pegunungan Arfak. Sang presiden disebut memberikan janji untuk mengadakan pembangunan pasar di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tak hanya itu, Jokowi juga menjanjikan akan ada pengembangan pariwisata hingga pertanian di Pegunungan Arfak. Namun pada kenyataannya janji tersebut belum terpenuhi. Terlebih masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan segera selesai. Yosias mengatakan kala itu Jokowi menjanjikan meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan Pravi, Manokwari ke Pegunungan Arfak. Proyek itu diperkirakan akan memakan biaya sekira 70 miliar rupiah. Jika pembangunan tersebut telah dilakukan, maka mampu menunjang akses ke kawasan wisata. Hal itu pun akan berdampak bagi penjualan hasil kebun milik warga. Tak hanya itu, pembangunan yang dijanjikan Jokowi dianggap mampu mengurai berbagai persoalan, diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran. Tersorot momen Gubernur Lampung Arinal Junaidi dicueki oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Adapun momen itu terjadi saat Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil alih 15 ruas jalan di Lampung. Mengetahui tak digubris oleh Basuki, lantas Arinal memilih memalingkan muka hingga berbicara sendiri.
Diketahui Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Perbaikan jalan itu akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Namun Jokowi menegaskan bahwa pemerintah daerah Lampung tetap bertanggung jawab memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak. Presiden Indonesia itu menegaskan bahwa bupati dan gubernur harus sama-sama menjalankan kewajibannya. Mendengar pernyataan dari Jokowi, Arinal Junaidi tampak bahagia. Hal itu terlihat saat dirinya tepuk tangan hingga mengamini perkataan Jokowi. Kemudian Arinal pun tampak mengajak bicara Basuki Hadimulyono. Terlihat Arinal antusias berbicara dengan sang menteri lantaran ia sampai mencodongkan badannya. Sayangnya Menteri PUPR itu tak menggubris Arinal hingga memperlihatkan wajahnya yang masam. Mengetahui hal tersebut, Arinal pun kembali dalam sikap tegapnya. Selama beberapa detik terlihat Arinal berbicara sendiri. Ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras, sama Sri Juli. TikTokers Bima Yuda terus melayangkan sindiran untuk Presiden Jokowi seusai menyidak jalan rusak di Lampung. Dalam sindirannya, Bima pun menyebut sosok perempuan unik. Tak hanya itu, Bima menyuruh Jokowi bertani seusai menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hal itu disampaikan melalui akun TikTok Bima Yuda. Mulanya Bima mengomentari Jokowi meninjau jalan rusak menggunakan mobil Mercy. Ia mengatakan seharusnya rombongan Jokowi pergi ke Lampung menggunakan L300. Hal itu dikarenakan L300 dianggap mampu melewati jalan yang rusak. Lantas sindiran itu dikaitkan dengan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir. Bima menyebut Jokowi akan gabut setelah ia tak menjadi presiden. Oleh sebab itu, Bima menyarankan Jokowi bercocok tanam seusai masa jabatannya selesai. Tak hanya itu, dalam sindirannya Bima menyinggung soal perempuan unik. Dikatakannya sosok perempuan unik itu dapat bergabung bertani dengan Jokowi seusai masa jabatan berakhir. Diketahui Jokowi telah menyidak jalan rusak di Lampung pada Kamis 4 Mei silam. Kunjungan ini dilakukan setelah video terkait kritikan Bima beredar di media sosial. Secara langsung Jokowi membuktikan kritikan Bima terkait kebenaran jalan rusak yang ada di Lampung. Iya, katanya mobilnya si Pak Jokowi keplater tuh di Lampung. Ya lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naiknya Fortuner. Kalau enggak L300 sekalian muat beras tuh. Kan ntar lagi kelar nih. Udah selesai nih jadi presiden. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli. Juli bentar lagi juga udah pensiun nih. Kan bikin grup WA sama mereka. Sekalian tuh si perempuan unik ajak kalau mau sih. Undang aja. Gak apa-apa, kita chat-chatan aja deh. Lewat WA aja WA. Dah. Ya. Pasca meninjau jalan rusak di Lampung, Jokowi mengumumkan akan mengambil alih perbaikan jalan rusak di sejumlah titik. Pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran mencapai 800 miliar rupiah untuk melakukan perbaikan jalan. Saat Jokowi menyampaikan hal tersebut, tampak di belakangnya berdiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimulyono, dan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Mereka menunjukkan ekspresi yang sangat kontras. Basuki terlihat memberikan lirikan mata sinis di balik topinya. Ia tampak menunjukkan ekspresi datar dan terdiam. Sedangkan Arinal justru kegirangan, bahkan sampai bertepuk tangan riang. Arinal tampak membisikkan sesuatu ke telinga Basuki, namun sang menteri hanya diam tak menggubris. Hanya anggukan kecil yang diperlihatkan oleh Menteri Basuki merespons Arinal. Merasa tak mendapatkan respons dari Basuki, Arinal pun kembali terdiam dan kembali menyimak pernyataan Jokowi yang belum selesai. Pernyataan Jokowi itu kemudian disambut riuh warga, termasuk Gubernur Lampung yang tampak begitu antusias dan senang. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat
khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni, karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Rumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Udah, kita perbaiki. Sebagaimana diketahui, sosok Gubernur Lampung Arinal Junaidi belakangan disorot karena infrastruktur jalan di Lampung yang buruk. Bahkan Presiden Jokowi belum lama ini sampai meninjau langsung jalan di Provinsi Lampung. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responsnya. KPK turut mengintip mengenai ada tidaknya potensi dugaan korupsi terkait jalan rusak di Lampung. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak menyebut sangat mungkin bagi pihaknya menyelidiki Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Tanak mengatakan KPK dan lembaga penegak Panggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan Arinal Junaidi terkait rusaknya jalanan di Lampung. Menurut Johanis Tanak, apabila terdapat informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, maka wajib untuk ditindaklanjuti, termasuk perihal indikasi korupsi pada fasilitas umum. Seperti diketahui, jalanan Lampung hingga kini masih menjadi sorotan imbas kritikan TikTokers Bima Yudho Saputro. Buntut kritikan sang pemuda itu pun turut menarik perhatian Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan kerja di Lampung Jumat 5 Mei 2023. Diketahui usai kunjungan orang nomor 1 di Indonesia itu, pekerjaan ruas jalan Lampung yang rusak parah diambil alih pusat. Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perbaikan infrastruktur jalan khusus Provinsi Lampung, pemerintah pusat mengucurkan dana dari APBN dan APBD. Adapun dana yang dikeluarkan tentunya dengan nilai yang tidak sedikit. Padahal semestinya pembangunan jalan yang rusak merupakan tugas yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi sinyal akan memeriksa Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Diketahui Arinal menjadi sorotan karena kondisi jalan di Lampung yang buruk. Padahal anggaran yang diberikan kepada provinsi tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi KPK Johanis Tanak menyebut sangat mungkin pihaknya menyelidiki Gubernur Arinal. Ia menjelaskan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban untuk menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam kasus buruknya kondisi jalan di Lampung, KPK belum mengetahui apakah terdapat tindak pidana korupsi atau tidak. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu dengan pimpinan KPK lainnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus atau DAK tahun 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Namun, warga Lampung masih mengeluhkan kondisi jalan yang dianggap jauh dari kata layak. Di kawasan Rumbia, Lampung Tengah misalnya, yang sampai dikunjungi Presiden Joko Widodo. Setelah kunjungan itu, Kepala Negara memutuskan untuk mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan di Lampung. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Bima, pemuda yang viral pasca mengkritik jalan rusak di Lampung, kini kembali menjadi sorotan masyarakat. Bima sempat mengungkapkan tak ingin kembali ke Indonesia. Hal itu disampaikan Bima saat melakukan siaran langsung bersama Dr. Richard Lee. Dalam momen itu, Dr. Richard mempertanyakan tentang keinginannya untuk kembali ke Indonesia. Dikutip dari tribunmedan.com, Bima kemudian menjelaskan alasannya tak ingin kembali ke Indonesia. Ia menyinggung soal korupsi secara belak-belakan. Bima mengaku tak akan melihat adanya perubahan sikap aparatur negara ke depannya. Hal ini karena sudah melihat orang korup sejak ia masih kecil.
Menurutnya, kejujuran menjadi pondasi terpenting terbentuknya karakter pemimpin, sedangkan pemimpin di Indonesia menurutnya sudah dicemari dengan kecurangan. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak, karena nih gue jelasin ya, kenapa? Karena gue dari sekolah nih ya, dari sekolah duduk bersandar dengan orang-orang yang korup dari awal. Yang dari awal kerjaannya nyontek, beli kunci jawaban UN, dan sekarang jadi ASN gitu. Jadi yang memerintah negara ini gitu, kerja sama negara ini. Jadi untuk beberapa dekade ke depan, sampai gue meninggal, gue nggak melihat adanya future yang bagus ya. Tetap akan bersarang orang-orang yang korupsi gitu. Karena apa? Dari foundationnya aja, dari sekolahnya aja, udah banyak kecurangan gitu. Presiden Joko Widodo menggelontorkan dana 800 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan rusak yang ada di Lampung. Selesai perintah itu dilayangkan, kini Bupati Pegunungan Arfak, Papua, Yosias Sarowi menagih janjinya ke Jokowi. Adapun janji itu telah disampaikan Jokowi sejak tahun 2019 silam. Yosias mengatakan janji itu disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Pegunungan Arfak. Sang presiden disebut memberikan janji untuk mengadakan pembangunan pasar di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tak hanya itu, Jokowi juga menjanjikan akan ada pengembangan pariwisata hingga pertanian di Pegunungan Arfak. Namun pada kenyataannya janji tersebut belum terpenuhi. Terlebih masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan segera selesai. Yosias mengatakan kala itu Jokowi menjanjikan meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan Pravi, Manokwari ke Pegunungan Arfak. Proyek itu diperkirakan akan memakan biaya sekira 70 miliar rupiah. Jika pembangunan tersebut telah dilakukan, maka mampu menunjang akses ke kawasan wisata. Hal itu pun akan berdampak bagi penjualan hasil kebun milik warga. Tak hanya itu, pembangunan yang dijanjikan Jokowi dianggap mampu mengurai berbagai persoalan, diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran. Tersorot momen Gubernur Lampung Arinal Junaidi dicueki oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono. Adapun momen itu terjadi saat Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil alih 15 ruas jalan di Lampung. Mengetahui tak digubris oleh Basuki, lantas Arinal memilih memalingkan muka hingga berbicara sendiri. Diketahui Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Perbaikan jalan itu akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Namun Jokowi menegaskan bahwa pemerintah daerah Lampung tetap bertanggung jawab memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak. Presiden Indonesia itu menegaskan bahwa bupati dan gubernur harus sama-sama menjalankan kewajibannya. Mendengar pernyataan dari Jokowi, Arinal Junaidi tampak bahagia. Hal itu terlihat saat dirinya tepuk tangan hingga mengamini perkataan Jokowi. Kemudian Arinal pun tampak mengajak bicara Basuki Hadi Muljono. Terlihat Arinal antusias berbicara dengan sang menteri lantaran ia sampai mencondongkan badannya. Sayangnya Menteri PUPR itu tak menggubris Arinal hingga memperlihatkan wajahnya yang masam. Mengetahui hal tersebut, Arinal pun kembali dalam sikap tegapnya. Selama beberapa detik terlihat Arinal berbicara sendiri. Ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras, sama Sri Juli. TikTokers Bima Yuda terus melayangkan sindiran untuk Presiden Jokowi seusai menindak jalan rusak di Lampung. Dalam sindirannya, Bima pun menyebut sosok perempuan unik. Tak hanya itu, Bima menyuruh Jokowi bertani seusai menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hal itu disampaikan melalui akun TikTok Bima Yuda. Mulanya Bima mengomentari Jokowi meninjau jalan rusak menggunakan mobil Mercy. Ia mengatakan seharusnya rombongan Jokowi pergi ke Lampung menggunakan L300. Hal itu dikarenakan L300 dianggap mampu melewati jalan yang rusak. Lantas sindiran itu dikaitkan dengan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir. Bima menyebut Jokowi akan gabut setelah ia tak menjadi presiden. Oleh sebab itu, Bima menyarankan Jokowi bercocok tanam seusai
masa jabatannya selesai. Tak hanya itu, dalam sindirannya Bima menyinggung soal perempuan unik. Dikatakannya sosok perempuan unik itu dapat bergabung bertani dengan Jokowi seusai masa jabatan berakhir. Diketahui Jokowi telah menyidak jalan rusak di Lampung pada Kamis 4 Mei silam. Kunjungan ini dilakukan setelah video terkait kritikan Bima beredar di media sosial. Secara langsung Jokowi membuktikan kritikan Bima terkait kebenaran jalan rusak yang ada di Lampung. Iya, katanya mobilnya si Pak Jokowi keplater tuh di Lampung. Ya lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naiknya Fortuner. Kalau enggak L300 sekalian muat beras tuh. Kan udah lagi kelar nih. Udah selesai nih jadi presiden. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli. Juli bentar lagi juga udah pensiun nih. Kan bikin grup WA sama mereka. Sekalian tuh si perempuan unik ajak kalau mau sih. Undang aja. Gak apa-apa, kita chat-chatan aja deh. Lewat WA aja WA. Dah. Ya. Pasca meninjau jalan rusak di Lampung, Jokowi mengumumkan akan mengambil alih perbaikan jalan rusak di sejumlah titik. Pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran mencapai 800 miliar rupiah untuk melakukan perbaikan jalan. Saat Jokowi menyampaikan hal tersebut, tampak di belakangnya berdiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono, dan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Mereka menunjukkan ekspresi yang sangat kontras. Basuki terlihat memberikan lirikan mata sinis di balik topinya. Ia tampak menunjukkan ekspresi datar dan terdiam. Sedangkan Arinal justru kegirangan, bahkan sampai bertepuk tangan riang. Arinal tampak membisikkan sesuatu ke telinga Basuki, namun sang menteri hanya diam tak menggubris. Hanya anggukan kecil yang diperlihatkan oleh Menteri Basuki merespons Arinal. Merasa tak mendapatkan respons dari Basuki, Arinal pun kembali terdiam dan kembali menyimak pernyataan Jokowi yang belum selesai. Pernyataan Jokowi itu kemudian disambut riuh warga termasuk Gubernur Lampung yang tampak begitu antusias dan senang. Jalan provinsi itu ada di Gubernur. Jalan kabupaten itu di Bupati dan Wali Kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Rumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Udah, kita perbaiki. Pak, untuk mengobati masyarakat kok, Mas, Sebagaimana diketahui, sosok Gubernur Lampung Arinal Junaidi belakangan disorot karena infrastruktur jalan di Lampung yang buruk. Bahkan Presiden Jokowi belum lama ini sampai meninjau langsung jalan di Provinsi Lampung. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responsnya. KPK turut mengintip mengenai ada tidaknya potensi dugaan korupsi terkait jalan rusak di Lampung. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak menyebut sangat mungkin bagi pihaknya menyelidiki Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Tanak mengatakan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, kata Tanak, dalam kasus buruknya kondisi infrastruktur jalan di Lampung, KPK belum mengetahui terdapat peristiwa tindak pidana korupsi. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu lainnya dengan KPK untuk didiskusikan lebih lanjut.
Tanak juga menyebut sampai saat ini belum terdapat audit KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan terkait proyek infrastruktur di Lampung. Sebab audit BPK dan KPK dilakukan jika terdapat indikasi korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara. Adapun kerugian negara timbul karena korupsi terkait program yang bersumber dari APBD dan APBN. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus pada 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Pemerintah juga menganggarkan dana untuk pembangunan jalan tol Sumatera yang melintasi Lampung. Dana ini dikucurkan lewat penanaman modal negara dan jaminan pemerintah. Dana itu disiapkan untuk 2 ruas jalan tol Sumatera, yakni ruas Bakauheni Terbanggi Besar dengan dana PMN sebesar 2,2 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 22,9 triliun rupiah. Serta ruas Terbanggi Besar ke Pematang Panggang Kayu Agung dengan dana PMN sebesar 4 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 14,37 triliun rupiah. Terdapat juga dana pembebasan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara dengan rincian dana sebesar 3,75 triliun untuk ruas Bakauheni ke Terbanggi Besar dan dana 1,86 triliun untuk ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Sementara itu dalam APBD seluruh pemerintah daerah Lampung terdapat anggaran sebesar 2,16 triliun untuk penyelenggaraan jalan khusus untuk Provinsi Lampung nilainya mencapai 886,8 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menyelidiki jalan rusak di Provinsi Lampung untuk membuktikan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi. Diketahui untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi tersebut, KPK akan memanggil Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dilansir dari Tribunnews.com Selasa 9 Mei, Wakil Ketua KPK yakni Johannes Tanak menyebut panggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan Arinal Junaidi terkait rusaknya jalanan di Lampung. Menurut Johannes Tanak, apabila terdapat informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, maka wajib untuk ditindaklanjuti, termasuk perihal indikasi korupsi pada fasilitas umum. Seperti diketahui, jalanan Lampung hingga kini masih menjadi sorotan imbas kritikan TikTokers Bima Yudho Saputro. Buntut kritikan sang pemuda itu pun turut menarik perhatian Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan kerja di Lampung Jumat 5 Mei 2023. Diketahui usai kunjungan orang nomor 1 di Indonesia itu, pekerjaan ruas jalan Lampung yang rusak parah diambil alih pusat. Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perbaikan infrastruktur jalan khusus Provinsi Lampung, pemerintah pusat mengucurkan dana dari APBN dan APBD. Adapun dana yang dikeluarkan tentunya dengan nilai yang tidak sedikit. Padahal semestinya pembangunan jalan yang rusak merupakan tugas yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi sinyal akan memeriksa Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Diketahui Arinal menjadi sorotan karena kondisi jalan di Lampung yang buruk. Padahal anggaran yang diberikan kepada provinsi tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi KPK Johannes Tanak menyebut sangat mungkin pihaknya menyelidiki Gubernur Arinal. Ia menjelaskan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban untuk menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam kasus buruknya kondisi jalan di Lampung, KPK perlu mengetahui apakah terdapat tindak pidana korupsi atau tidak. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu dengan pimpinan KPK lainnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus atau DAK tahun 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Namun, warga Lampung masih mengeluhkan kondisi jalan yang dianggap jauh dari kata layak.
Di kawasan Rumbia, Lampung Tengah misalnya yang sampai dikunjungi Presiden Joko Widodo. Setelah kunjungan itu, Kepala Negara memutuskan untuk mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan di Lampung. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Bima, pemuda yang viral pasca mengkritik jalan rusak di Lampung, kini kembali menjadi sorotan masyarakat. Bima sempat mengungkapkan tak ingin kembali ke Indonesia. Hal itu disampaikan Bima saat melakukan siaran langsung bersama Dr. Richard Lee. Dalam momen itu, Dr. Richard mempertanyakan tentang keinginannya untuk kembali ke Indonesia. Dikutip dari tribunmedan.com, Bima kemudian menjelaskan alasannya tak ingin kembali ke Indonesia. Ia menyinggung soal korupsi secara belak-belakan. Bima mengaku tak akan melihat adanya perubahan sikap aparatur negara ke depannya. Hal ini karena sudah melihat orang korup sejak ia masih kecil. Menurutnya, kejujuran menjadi pondasi terpenting terbentuknya karakter pemimpin. Sedangkan pemimpin di Indonesia, menurutnya sudah dicemari dengan kecurangan. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Karena, nih gue jelasin ya, kenapa? Karena gue dari sekolah nih ya, dari sekolah duduk bersandar dengan orang-orang yang korup dari awal. Yang dari awal kerjaannya nyontek, beli kunci jawaban UN, dan sekarang jadi ASN gitu. Jadi yang memerintah negara ini gitu, kerja sama negara ini. Jadi untuk beberapa dekade ke depan, sampai gue meninggal, gue nggak melihat adanya future yang bagus ya. Tetap akan bersarang orang-orang yang korupsi gitu. Karena apa? Dari foundationnya aja, dari sekolahnya aja, udah banyak kecurangan gitu. Presiden Joko Widodo menggelontorkan dana 800 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan rusak yang ada di Lampung. Selesai perintah itu dilayangkan, kini Bupati Pegunungan Arfak, Papua, Yosias Sarawi menagih janjinya ke Jokowi. Adapun janji itu telah disampaikan Jokowi sejak tahun 2019 silam. Yosias mengatakan janji itu disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Pegunungan Arfak. Sang presiden disebut memberikan janji untuk mengadakan pembangunan pasar di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tak hanya itu, Jokowi juga menjanjikan akan ada pengembangan pariwisata hingga pertanian di Pegunungan Arfak. Namun pada kenyataannya janji tersebut belum terpenuhi. Terlebih masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan segera selesai. Yosias mengatakan kala itu Jokowi menjanjikan meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan Pravi, Manokwari ke Pegunungan Arfak. Proyek itu diperkirakan akan memakan biaya sekira 70 miliar rupiah. Jika pembangunan tersebut telah dilakukan, maka mampu menunjang akses ke kawasan wisata. Hal itu pun akan berdampak bagi penjualan hasil kebun milik warga. Tak hanya itu, pembangunan yang dijanjikan Jokowi dianggap mampu mengurai berbagai persoalan, diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan Tersorot momen Gubernur Lampung Arinal Junaidi dicueki oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono. Adapun momen itu terjadi saat Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil alih 15 ruas jalan di Lampung. Mengetahui tak digubris oleh Basuki, lantas Arinal memilih memalingkan muka hingga berbicara sendiri. Diketahui Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Perbaikan jalan itu akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Namun Jokowi menegaskan bahwa pemerintah daerah Lampung tetap bertanggung jawab memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak. Presiden Indonesia itu menegaskan bahwa bupati dan gubernur harus sama-sama menjalankan kewajibannya. Mendengar pernyataan dari Jokowi, Arinal Junaidi tampak bahagia. Hal itu terlihat saat dirinya tepuk tangan hingga mengamini perkataan Jokowi. Kemudian Arinal pun tampak mengajak bicara Basuki Hadi Muljono. Terlihat Arinal antusias berbicara dengan sang menteri lantaran ia sampai mencodongkan padanya. Sayangnya Menteri PUPR itu tak menggubris Arinal hingga memperlihatkan wajahnya yang masam. Mengetahui hal tersebut, Arinal pun kembali dalam sikap tegapnya. Selama beberapa detik terlihat Arinal berbicara sendiri. Ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras, sama Sri Juli.
TikTokers Bima Yuda terus melayangkan sindiran untuk Presiden Jokowi seusai menyidak jalan rusak di Lampung. Dalam sindirannya, Bima pun menyebut sosok perempuan unik. Tak hanya itu, Bima menyuruh Jokowi bertani seusai menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hal itu disampaikan melalui akun TikTok Bima Yuda. Mulanya Bima mengomentari Jokowi meninjau jalan rusak menggunakan mobil Mercy. Ia mengatakan seharusnya rombongan Jokowi pergi ke Lampung menggunakan L300. Hal itu dikarenakan L300 dianggap mampu melewati jalan yang rusak. Lantas sindiran itu dikaitkan dengan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir. Bima menyebut Jokowi akan gabut setelah ia tak menjadi presiden. Oleh sebab itu, Bima menyarankan Jokowi bercocok tanam seusai masa jabatannya selesai. Tak hanya itu, dalam sindirannya Bima menyinggung soal perempuan unik. Dikatakannya sosok perempuan unik itu dapat bergabung bertani dengan Jokowi seusai masa jabatan berakhir. Diketahui Jokowi telah menyidak jalan rusak di Lampung pada Kamis 4 Mei silam. Kunjungan ini dilakukan setelah video terkait kritikan Bima beredar di media sosial. Secara langsung Jokowi membuktikan kritikan Bima terkait kebenaran jalan rusak yang ada di Lampung. Iya, katanya mobilnya si Pak Jokowi keplater tuh di Lampung. Ya lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naiknya Fortuner. Kalau enggak L300 sekalian muat beras tuh. Kan bentar lagi kelar nih. Udah selesai nih jadi presiden. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli bentar lagi juga udah pensiun nih. Kan bikin grup WA sama mereka. Sekalian tuh si perempuan unik ajak kalau mau sih. Undang aja. Gak apa-apa, kita chat-chatan aja deh. Lewat WA aja WA. Dah. Ya. Pasca meninjau jalan rusak di Lampung, Jokowi mengumumkan akan mengambil alih perbaikan jalan rusak di sejumlah titik. Pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran mencapai 800 miliar rupiah untuk melakukan perbaikan jalan. Saat Jokowi menyampaikan hal tersebut, tampak di belakangnya berdiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono, dan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Mereka menunjukkan ekspresi yang sangat kontras. Basuki terlihat memberikan lirikan mata sinis di balik topinya. Ia tampak menunjukkan ekspresi datar dan terdiam. Sedangkan Arinal justru kegirangan, bahkan sampai bertepuk tangan riang. Arinal tampak membisikkan sesuatu ke telinga Basuki, namun sang menteri hanya diam tak menggubris. Hanya anggukan kecil yang diperlihatkan oleh Menteri Basuki merespons Arinal. Merasa tak mendapatkan respons dari Basuki, Arinal pun kembali terdiam dan kembali menyimak pernyataan Jokowi yang belum selesai. Pernyataan Jokowi itu kemudian disambut riuh warga termasuk Gubernur Lampung yang tampak begitu antusias dan senang. Jalan provinsi itu ada di Gubernur. Jalan kabupaten itu di Bupati dan Wali Kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Rumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Dah, kita perbaiki. Sebagaimana diketahui, sosok Gubernur Lampung Arinal Junaidi belakangan disorot karena infrastruktur jalan di Lampung yang buruk. Bahkan Presiden Jokowi belum lama ini sampai meninjau langsung jalan di Provinsi Lampung. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responsnya. KPK turut mengintip mengenai ada tidaknya potensi dugaan korupsi terkait jalan rusak di Lampung.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak menyebut sangat mungkin bagi pihaknya menyelidiki Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Tanak mengatakan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, kata Tanak, dalam kasus buruknya kondisi infrastruktur jalan di Lampung, KPK belum mengetahui terdapat peristiwa tindak pidana korupsi. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu lainnya dengan KPK untuk didiskusikan lebih lanjut. Tanak juga menyebut sampai saat ini belum terdapat audit KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan terkait proyek infrastruktur di Lampung. Sebab audit BPK dan KPK dilakukan jika terdapat indikasi korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara. Adapun kerugian negara timbul karena korupsi terkait program yang bersumber dari APBD dan APBN. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus pada 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Pemerintah juga menganggarkan dana untuk pembangunan jalan tol Sumatera yang melintasi Lampung. Dana ini dikucurkan lewat penanaman modal negara dan jaminan pemerintah. Dana itu disiapkan untuk 2 ruas jalan tol Sumatera, yakni ruas Bakauheni Terbanggi Besar dengan dana PMN sebesar 2,2 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 22,9 triliun rupiah. Serta ruas Terbanggi Besar ke Pematang Panggang Kayu Agung dengan dana PMN sebesar 4 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 14,37 triliun rupiah. Terdapat juga dana pembebasan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara dengan rincian dana sebesar 3,75 triliun untuk ruas Bakauheni ke Terbanggi Besar dan dana 1,86 triliun untuk ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Sementara itu dalam APBD seluruh pemerintah daerah Lampung terdapat anggaran sebesar 2,16 triliun untuk penyelenggaraan jalan khusus untuk Provinsi Lampung nilainya mencapai 886,8 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menyelidiki jalan rusak di Provinsi Lampung untuk membuktikan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi. Diketahui untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi tersebut, KPK akan memanggil Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dilansir dari tribunnews.com Selasa 9 Mei, Wakil Ketua KPK yakni Johanis Tanak menyebut panggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan Arinal Junaidi terkait rusaknya jalanan di Lampung. Menurut Johanis Tanak, apabila terdapat informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum maka wajib untuk ditindaklanjuti, termasuk perihal indikasi korupsi pada fasilitas umum. Seperti diketahui, jalanan Lampung hingga kini masih menjadi sorotan imbas kritikan TikTokers Bima Yudho Saputro. Buntut kritikan sang pemuda itu pun turut menarik perhatian Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan kerja di Lampung Jumat 5 Mei 2023. Diketahui usai kunjungan orang nomor 1 di Indonesia itu, pekerjaan ruas jalan Lampung yang rusak parah diambil alih pusat. Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perbaikan infrastruktur jalan khusus Provinsi Lampung, pemerintah pusat mengucurkan dana dari APBN dan APBD. Adapun dana yang dikeluarkan tentunya dengan nilai yang tidak sedikit. Padahal semestinya pembangunan jalan yang rusak merupakan tugas yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi sinyal akan memeriksa Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Diketahui Arinal menjadi sorotan karena kondisi jalan di Lampung yang buruk. Padahal anggaran yang diberikan kepada provinsi tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi KPK Johanis Tanak menyebut sangat mungkin pihaknya menyelidiki Gubernur Arinal. Ia menjelaskan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban untuk menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam kasus buruknya kondisi jalan di Lampung, KPK belum mengetahui apakah terdapat tindak pidana korupsi atau tidak.
Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu dengan pimpinan KPK lainnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus atau DAK tahun 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Namun, warga Lampung masih mengeluhkan kondisi jalan yang dianggap jauh dari kata layak. Di kawasan Rumbia, Lampung Tengah misalnya, yang sampai dikunjungi Presiden Joko Widodo. Setelah kunjungan itu, Kepala Negara memutuskan untuk mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan di Lampung. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Bima, pemuda yang viral pasca mengkritik jalan rusak di Lampung, kini kembali menjadi sorotan masyarakat. Bima sempat mengungkapkan tak ingin kembali ke Indonesia. Hal itu disampaikan Bima saat melakukan siaran langsung bersama Dr. Richard Lee. Dalam momen itu, Dr. Richard mempertanyakan tentang keinginannya untuk kembali ke Indonesia. Dikutip dari tribunmedan.com, Bima kemudian menjelaskan alasannya tak ingin kembali ke Indonesia. Ia menyinggung soal korupsi secara belak-belakan. Bima mengaku tak akan melihat adanya perubahan sikap aparatur negara ke depannya. Hal ini karena sudah melihat orang korup sejak ia masih kecil. Menurutnya, kejujuran menjadi pondasi terpenting terbentuknya karakter pemimpin. Sedangkan pemimpin di Indonesia, menurutnya sudah dicemari dengan kecurangan. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Karena, nih gue jelasin ya, kenapa? Karena gue dari sekolah nih ya, dari sekolah duduk bersandar dengan orang-orang yang korup dari awal. Yang dari awal kerjaannya nyontek, beli kunci jawaban UN, dan sekarang jadi ASN gitu. Jadi yang memerintah negara ini gitu, kerja sama negara ini. Jadi untuk beberapa dekade ke depan, sampai gue meninggal, gue nggak melihat adanya future yang bagus ya. Tetap akan bersarang orang-orang yang korupsi gitu. Karena apa? Dari foundationnya aja, dari sekolahnya aja, udah banyak kecurangan gitu. Presiden Joko Widodo menggelontorkan dana 800 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan rusak yang ada di Lampung. Selesai perintah itu dilayangkan, kini Bupati Pegunungan Arfak, Papua, Yosias Sarowi menagih janjinya ke Jokowi. Adapun janji itu telah disampaikan Jokowi sejak tahun 2019 silam. Yosias mengatakan janji itu disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Pegunungan Arfak. Sang presiden disebut memberikan janji untuk mengadakan pembangunan pasar di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tak hanya itu, Jokowi juga menjanjikan akan ada pengembangan pariwisata hingga pertanian di Pegunungan Arfak. Namun pada kenyataannya janji tersebut belum terpenuhi. Terlebih masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan segera selesai. Yosias mengatakan kala itu Jokowi menjanjikan meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan Pravi, Manokwari ke Pegunungan Arfak. Proyek itu diperkirakan akan memakan biaya sekira 70 miliar rupiah. Jika pembangunan tersebut telah dilakukan, maka mampu menunjang akses ke kawasan wisata. Hal itu pun akan berdampak bagi penjualan hasil kebun milik warga. Tak hanya itu, pembangunan yang dijanjikan Jokowi dianggap mampu mengurai berbagai persoalan, diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran. Tersorot momen Gubernur Lampung Arinal Junaidi dicueki oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono. Adapun momen itu terjadi saat Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil alih 15 ruas jalan di Lampung. Mengetahui tak digubris oleh Basuki, lantas Arinal memilih memalingkan muka hingga berbicara sendiri. Diketahui Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Perbaikan jalan itu akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Namun Jokowi menegaskan bahwa pemerintah daerah Lampung tetap bertanggung jawab memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak. Presiden Indonesia itu menegaskan bahwa bupati dan gubernur harus sama-sama menjalankan kewajibannya. Mendengar pernyataan
dari Jokowi, Arinal Junaidi tampak bahagia. Hal itu terlihat saat dirinya tepuk tangan hingga mengamini perkataan Jokowi. Kemudian Arinal pun tampak mengajak bicara Basuki Hadimulyono. Terlihat Arinal antusias berbicara dengan sang menteri lantaran ia sampai mencodongkan badannya. Sayangnya Menteri PUPR itu tak menggubris Arinal hingga memperlihatkan wajahnya yang masam. Mengetahui hal tersebut, Arinal pun kembali dalam sikap tegapnya. Selama beberapa detik terlihat Arinal berbicara sendiri. Ya, akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras, sama Sri Juli. TikTokers Bima Yuda terus melayangkan sindiran untuk Presiden Jokowi seusai menyidak jalan rusak di Lampung. Dalam sindirannya, Bima pun menyebut sosok perempuan unik. Tak hanya itu, Bima menyuruh Jokowi bertani seusai menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hal itu disampaikan melalui akun TikTok Bima Yuda. Mulanya Bima mengomentari Jokowi meninjau jalan rusak menggunakan mobil Mercy. Ia mengatakan seharusnya rombongan Jokowi pergi ke Lampung menggunakan L300. Hal itu dikarenakan L300 dianggap mampu melewati jalan yang rusak. Lantas sindiran itu dikaitkan dengan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir. Bima menyebut Jokowi akan gabut setelah ia tak menjadi presiden. Oleh sebab itu, Bima menyarankan Jokowi bercocok tanam seusai masa jabatannya selesai. Tak hanya itu, dalam sindirannya Bima menyinggung soal perempuan unik. Dikatakannya sosok perempuan unik itu dapat bergabung bertani dengan Jokowi seusai masa jabatan berakhir. Diketahui Jokowi telah menyidak jalan rusak di Lampung pada Kamis 4 Mei silam. Kunjungan ini dilakukan setelah video terkait kritikan Bima beredar di media sosial. Secara langsung Jokowi membuktikan kritikan Bima terkait kebenaran jalan rusak yang ada di Lampung. Iya, katanya mobilnya si Pak Jokowi keplater tuh di Lampung. Ya lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naiknya Fortuner. Kalau enggak L300 sekalian muat beras tuh. Kan bentar lagi kelar nih. Udah selesai nih jadi presiden. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli. Juli bentar lagi juga udah pensiun nih. Kan bikin grup WA sama mereka. Sekalian tuh si perempuan unik ajak kalau mau sih. Undang aja. Gak apa-apa, kita chat-chatan aja deh. Lewat WA aja WA. Dah. Ya. Pasca meninjau jalan rusak di Lampung, Jokowi mengumumkan akan mengambil alih perbaikan jalan rusak di sejumlah titik. Pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran mencapai 800 miliar rupiah untuk melakukan perbaikan jalan. Saat Jokowi menyampaikan hal tersebut, tampak di belakangnya berdiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimulyono, dan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Mereka menunjukkan ekspresi yang sangat kontras. Basuki terlihat memberikan lirikan mata sinis di balik topinya. Ia tampak menunjukkan ekspresi datar dan terdiam. Sedangkan Arinal justru kegirangan, bahkan sampai bertepuk tangan riang. Arinal tampak membisikkan sesuatu ke telinga Basuki, namun sang menteri hanya diam tak menggubris. Hanya anggukan kecil yang diperlihatkan oleh Menteri Basuki merespons Arinal. Merasa tak mendapatkan respons dari Basuki, Arinal pun kembali terdiam dan kembali menyimak pernyataan Jokowi yang belum selesai. Pernyataan Jokowi itu kemudian disambut riuh warga, termasuk Gubernur Lampung yang tampak begitu antusias dan senang. Jalan provinsi itu ada di Gubernur. Jalan kabupaten itu di Bupati dan Wali Kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga
nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Bumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Udah, kita perbaiki. Pak, untuk mobilisasi masyarakat nggak Mas? Sebagaimana diketahui, sosok Gubernur Lampung Arinal Junaidi belakangan disorot karena infrastruktur jalan di Lampung yang buruk. Bahkan Presiden Jokowi belum lama ini sampai meninjau langsung jalan di Provinsi Lampung. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responsnya. KPK turut mengintip mengenai ada tidaknya potensi dugaan korupsi terkait jalan rusak di Lampung. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak menyebut sangat mungkin bagi pihaknya menyelidiki Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Tanak mengatakan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, kata Tanak, dalam kasus buruknya kondisi infrastruktur jalan di Lampung, KPK belum mengetahui terdapat peristiwa tindak pidana korupsi. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu lainnya dengan KPK untuk didiskusikan lebih lanjut. Tanak juga menyebut sampai saat ini belum terdapat audit KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan terkait proyek infrastruktur di Lampung. Sebab audit BPK dan KPK dilakukan jika terdapat indikasi korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara. Adapun kerugian negara timbul karena korupsi terkait program yang bersumber dari APBD dan APBN. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus pada 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Pemerintah juga menganggarkan dana untuk pembangunan jalan tol Sumatera yang melintasi Lampung. Dana ini dikucurkan lewat penanaman modal negara dan jaminan pemerintah. Dana itu disiapkan untuk 2 ruas jalan tol Sumatera, yakni ruas Bakauheni Terbanggi Besar dengan dana PMN sebesar 2,2 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 22,9 triliun rupiah. Serta ruas Terbanggi Besar ke Pematang Panggang Kayu Agung dengan dana PMN sebesar 4 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 14,37 triliun rupiah. Terdapat juga dana pembebasan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara dengan rincian dana sebesar 3,75 triliun untuk ruas Bakauheni ke Terbanggi Besar dan dana 1,86 triliun untuk ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Sementara itu dalam APBD seluruh pemerintah daerah Lampung terdapat anggaran sebesar 2,16 triliun untuk penyelenggaraan jalan khusus untuk Provinsi Lampung nilainya mencapai 886,8 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menyelidiki jalan rusak di Provinsi Lampung untuk membuktikan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi. Diketahui untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi tersebut, KPK akan memanggil Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dilansir dari Tribunnews.com Selasa 9 Mei, Wakil Ketua KPK yakni Johanis Tanak menyebut panggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan Arinal Junaidi terkait rusaknya jalanan di Lampung. Menurut Johanis Tanak, apabila terdapat informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, maka wajib untuk ditindaklanjuti, termasuk perihal indikasi korupsi pada fasilitas umum. Seperti diketahui, jalanan Lampung hingga kini masih menjadi sorotan imbas kritikan TikTokers Bima Yudo Saputro. Buntut kritikan sang pemuda itu pun turut menarik perhatian Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan kerja di Lampung Jumat 5 Mei 2023. Diketahui usai kunjungan orang nomor 1 di Indonesia itu, pekerjaan ruas jalan Lampung yang rusak parah diambil alih pusat. Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perbaikan infrastruktur jalan khusus Provinsi Lampung, pemerintah pusat mengucurkan dana dari APBN dan APBD. Adapun dana yang dikeluarkan tentunya dengan nilai yang
yang tidak sedikit. Padahal semestinya pembangunan jalan yang rusak merupakan tugas yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi sinyal akan memeriksa Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Diketahui Arinal menjadi sorotan karena kondisi jalan di Lampung yang buruk. Padahal anggaran yang diberikan kepada provinsi tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi KPK Johanis Tanak menyebut sangat mungkin pihaknya menyelidiki Gubernur Arinal. Ia menjelaskan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban untuk menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam kasus buruknya kondisi jalan di Lampung, KPK belum mengetahui apakah terdapat tindak pidana korupsi atau tidak. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu dengan pimpinan KPK lainnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus atau DAK tahun 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Namun, warga Lampung masih mengeluhkan kondisi jalan yang dianggap jauh dari kata layak. Di kawasan Rumbia, Lampung Tengah misalnya, yang sampai dikunjungi Presiden Joko Widodo. Setelah kunjungan itu, Kepala Negara memutuskan untuk mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan di Lampung. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Bima, pemuda yang viral pasca mengkritik jalan rusak di Lampung, kini kembali menjadi sorotan masyarakat. Bima sempat mengungkapkan tak ingin kembali ke Indonesia. Hal itu disampaikan Bima saat melakukan siaran langsung bersama Dr. Richard Lee. Dalam momen itu, Dr. Richard mempertanyakan tentang keinginannya untuk kembali ke Indonesia. Dikutip dari tribunmedan.com, Bima kemudian menjelaskan alasannya tak ingin kembali ke Indonesia. Ia menyinggung soal korupsi secara belak-belakan. Bima mengaku tak akan melihat adanya perubahan sikap aparatur negara ke depannya. Hal ini karena sudah melihat orang korup sejak ia masih kecil. Menurutnya, kejujuran menjadi pondasi terpenting terbentuknya karakter pemimpin. Sedangkan pemimpin di Indonesia, menurutnya sudah dicemari dengan kecurangan. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Karena, nih gue jelasin ya, kenapa? Karena gue dari sekolah nih ya, dari sekolah duduk bersandar dengan orang-orang yang korup dari awal. Yang dari awal kerjaannya nyontek, beli kunci jawaban UN, dan sekarang jadi ASN gitu. Jadi yang memerintah negara ini gitu, kerja sama negara ini. Jadi untuk beberapa dekade ke depan, sampai gue meninggal, gue nggak melihat adanya future yang bagus ya. Tetap akan bersarang orang-orang yang korupsi gitu. Karena apa? Dari foundationnya aja, dari sekolahnya aja, udah banyak kecurangan gitu. Presiden Joko Widodo menggelontorkan dana 800 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan rusak yang ada di Lampung. Selesai perintah itu dilayangkan, kini Bupati Pegunungan Arfak, Papua, Yosias Saroyi menagih janjinya ke Jokowi. Adapun janji itu telah disampaikan Jokowi sejak tahun 2019 silam. Yosias mengatakan janji itu disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Pegunungan Arfak. Sang presiden disebut memberikan janji untuk mengadakan pembangunan pasar di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tak hanya itu, Jokowi juga menjanjikan akan ada pengembangan pariwisata hingga pertanian di Pegunungan Arfak. Namun pada kenyataannya janji tersebut belum terpenuhi. Terlebih masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan segera selesai. Yosias mengatakan kala itu Jokowi menjanjikan meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan Pravi, Manokwari ke Pegunungan Arfak. Proyek itu diperkirakan akan memakan biaya sekira 70 miliar rupiah. Jika pembangunan tersebut telah dilakukan, maka mampu menunjang akses ke kawasan wisata. Hal itu pun akan berdampak bagi penjualan hasil kebun milik warga. Tak hanya itu, pembangunan yang dijanjikan Jokowi dianggap mampu mengurai berbagai persoalan, diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Pemerintah pusat
khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran. Tersorot momen Gubernur Lampung Arinal Junaidi dicueki oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Adapun momen itu terjadi saat Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil alih 15 ruas jalan di Lampung. Mengetahui tak digubris oleh Basuki, lantas Arinal memilih memalingkan muka hingga berbicara sendiri. Diketahui Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Perbaikan jalan itu akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Namun Jokowi menegaskan bahwa pemerintah daerah Lampung tetap bertanggung jawab memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak. Presiden Indonesia itu menegaskan bahwa bupati dan gubernur harus sama-sama menjalankan kewajibannya. Mendengar pernyataan dari Jokowi, Arinal Junaidi tampak bahagia. Hal itu terlihat saat dirinya tepuk tangan hingga mengamini perkataan Jokowi. Kemudian Arinal pun tampak mengajak bicara Basuki Hadi Mulyono. Terlihat Arinal antusias berbicara dengan sang menteri lantaran ia sampai mencodongkan padanya. Sayangnya Menteri PUPR itu tak menggubris Arinal hingga memperlihatkan wajahnya yang masam. Mengetahui hal tersebut, Arinal pun kembali dalam sikap tegapnya. Selama beberapa detik terlihat Arinal berbicara sendiri. Ya, akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras, sama Sri Juli. TikTokers Bima Yuda terus melayangkan sindiran untuk Presiden Jokowi seusai menyidak jalan rusak di Lampung. Dalam sindirannya, Bima pun menyebut sosok perempuan unik. Tak hanya itu, Bima menyuruh Jokowi bertani seusai menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hal itu disampaikan melalui akun TikTok Bima Yuda. Mulanya Bima mengomentari Jokowi meninjau jalan rusak menggunakan mobil Mercy. Ia mengatakan seharusnya rombongan Jokowi pergi ke Lampung menggunakan L300. Hal itu dikarenakan L300 dianggap mampu melewati jalan yang rusak. Lantas sindiran itu dikaitkan dengan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir. Bima menyebut Jokowi akan gabut setelah ia tak menjadi presiden. Oleh sebab itu, Bima menyarankan Jokowi bercocok tanam seusai masa jabatannya selesai. Tak hanya itu, dalam sindirannya Bima menyinggung soal perempuan unik. Dikatakannya sosok perempuan unik itu dapat bergabung bertani dengan Jokowi seusai masa jabatan berakhir. Diketahui Jokowi telah menyidak jalan rusak di Lampung pada Kamis 4 Mei silam. Kunjungan ini dilakukan setelah video terkait kritikan Bima beredar di media sosial. Secara langsung Jokowi membuktikan kritikan Bima terkait kebenaran jalan rusak yang ada di Lampung. Iya, katanya mobilnya si Pak Jokowi keplater tuh di Lampung. Ya lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naiknya Fortuner. Kalau enggak L300 sekalian muat beras tuh. Kan bentar lagi kelar nih, udah selesai nih jadi presiden. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras, sama Sri Juli. Juli bentar lagi juga udah pensiun nih. Kan bikin grup WA sama mereka. Sekalian tuh si perempuan unik ajak kalau mau sih. Undang aja. Gak apa-apa, kita chat-chatan aja deh. Lewat WA aja, WA. Dah. Ya. Pasca meninjau jalan rusak di Lampung, Jokowi mengumumkan akan mengambil alih perbaikan jalan rusak di sejumlah titik. Pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran mencapai 800 miliar rupiah untuk melakukan perbaikan jalan. Saat Jokowi menyampaikan hal tersebut, tampak di belakangnya berdiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Mereka menunjukkan ekspresi yang sangat kontras. Basuki terlihat memberikan lirikan mata sinis di balik topinya. Ia tampak menunjukkan ekspresi datar dan terdiam. Sedangkan Arinal justru kegirangan, bahkan sampai bertepuk tangan riang. Arinal tampak membisikkan sesuatu ke telinga Basuki, namun sang menteri hanya diam tak menggubris. Hanya anggukan kecil yang diperlihatkan oleh Menteri Basuki merespons Arinal. Merasa tak mendapatkan respons dari Basuki, Arinal pun kembali terdiam dan kembali menyimak pernyataan Jokowi yang belum selesai. Pernyataan Jokowi itu kemudian disambut riuh warga termasuk Gubernur Lampung yang tampak begitu antusias dan senang. Jalan provinsi itu ada di Gubernur.
jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni, karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Rumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Dah, kita perbaiki. Sebagaimana diketahui, sosok Gubernur Lampung Arinal Junaidi belakangan disorot karena infrastruktur jalan di Lampung yang buruk. Bahkan Presiden Jokowi belum lama ini sampai meninjau langsung jalan di Provinsi Lampung. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responsnya. KPK turut mengintip mengenai ada tidaknya potensi dugaan korupsi terkait jalan rusak di Lampung. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak menyebut sangat mungkin bagi pihaknya menyelidiki Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Tanak mengatakan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, kata Tanak, dalam kasus buruknya kondisi infrastruktur jalan di Lampung, KPK belum mengetahui terdapat peristiwa tindak pidana korupsi. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu lainnya dengan KPK untuk didiskusikan lebih lanjut. Tanak juga menyebut sampai saat ini belum terdapat audit KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan terkait proyek infrastruktur di Lampung. Sebab audit BPK dan KPK dilakukan jika terdapat indikasi korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara. Adapun kerugian negara timbul karena korupsi terkait program yang bersumber dari APBD dan APBN. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus pada 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Pemerintah juga menganggarkan dana untuk pembangunan jalan tol Sumatera yang melintasi Lampung. Dana ini dikucurkan lewat penanaman modal negara dan jaminan pemerintah. Dana itu disiapkan untuk 2 ruas jalan tol Sumatera, yakni ruas Bakauheni Terbanggi Besar dengan dana PMN sebesar 2,2 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 22,9 triliun rupiah. Serta ruas Terbanggi Besar ke Pematang Panggang Kayu Agung dengan dana PMN sebesar 4 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 14,37 triliun rupiah. Terdapat juga dana pembebasan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara dengan rincian dana sebesar 3,75 triliun untuk ruas Bakauheni ke Terbanggi Besar dan dana 1,86 triliun untuk ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Sementara itu dalam APBD seluruh pemerintah daerah Lampung terdapat anggaran sebesar 2,16 triliun untuk penyelenggaraan jalan khusus untuk Provinsi Lampung nilainya mencapai 886,8 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menyelidiki jalan rusak di Provinsi Lampung untuk membuktikan
apakah benar terjadi tindak pidana korupsi. Diketahui untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi tersebut, KPK akan memanggil Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dilansir dari tribunnews.com Selasa 9 Mei, Wakil Ketua KPK yakni Johannes Tanak menyebut panggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan Arinal Junaidi terkait rusaknya jalanan di Lampung. Menurut Johannes Tanak, apabila terdapat informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, maka wajib untuk ditindaklanjuti, termasuk perihal indikasi korupsi pada fasilitas umum. Seperti diketahui, jalanan Lampung hingga kini masih menjadi sorotan imbas kritikan tiktokers Bima Yudo Saputro. Buntut kritikan sang pemuda itu pun turut menarik perhatian Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan kerja di Lampung Jumat 5 Mei 2023. Diketahui usai kunjungan orang nomor 1 di Indonesia itu, pengerjaan ruas jalan Lampung yang rusak parah diambil alih pusat. Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perbaikan infrastruktur jalan khusus Provinsi Lampung, pemerintah pusat mengucurkan dana dari APBN dan APBD. Adapun dana yang dikeluarkan tentunya dengan nilai yang tidak sedikit. Padahal semestinya pembangunan jalan yang rusak merupakan tugas yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi sinyal akan memeriksa Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Diketahui Arinal menjadi sorotan karena kondisi jalan di Lampung yang buruk. Padahal anggaran yang diberikan kepada provinsi tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi KPK Johannes Tanak menyebut sangat mungkin pihaknya menyelidiki Gubernur Arinal. Ia menjelaskan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban untuk menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam kasus buruknya kondisi jalan di Lampung, KPK perlu mengetahui apakah terdapat tindak pidana korupsi atau tidak. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu dengan pimpinan KPK lainnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus atau DAK tahun 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Namun, warga Lampung masih mengeluhkan kondisi jalan yang dianggap jauh dari kata layak. Di kawasan Rumbia, Lampung Tengah misalnya, yang sampai dikunjungi Presiden Joko Widodo. Setelah kunjungan itu, Kepala Negara memutuskan untuk mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan di Lampung. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Bima, pemuda yang viral pasca mengkritik jalan rusak di Lampung, kini kembali menjadi sorotan masyarakat. Bima sempat mengungkapkan tak ingin kembali ke Indonesia. Hal itu disampaikan Bima saat melakukan siaran langsung bersama Dr. Richard Lee. Dalam momen itu, Dr. Richard mempertanyakan tentang keinginannya untuk kembali ke Indonesia. Dikutip dari tribunmedan.com, Bima kemudian menjelaskan alasannya tak ingin kembali ke Indonesia. Ia menyinggung soal korupsi secara belak-belakan. Bima mengaku tak akan melihat adanya perubahan sikap aparatur negara ke depannya. Hal ini karena sudah melihat orang korup sejak ia masih kecil. Menurutnya, kejujuran menjadi pondasi terpenting terbentuknya karakter pemimpin. Sedangkan pemimpin di Indonesia, menurutnya sudah dicemari dengan kecurangan. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Karena, nih gue jelasin ya, kenapa? Karena gue dari sekolah nih ya, dari sekolah duduk bersandar dengan orang-orang yang korup dari awal. Yang dari awal kerjaannya nyontek, beli kunci jawaban UN, dan sekarang jadi ASN gitu. Jadi yang memerintah negara ini gitu, kerja sama negara ini. Jadi untuk beberapa dekade ke depan, sampai gue meninggal, gue nggak melihat adanya future yang bagus ya. Tetap akan bersarang orang-orang yang korupsi gitu. Karena apa? Dari foundationnya aja, dari sekolahnya aja, udah banyak kecurangan gitu. Presiden Joko Widodo menggelontorkan dana 800 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan rusak yang ada di Lampung. Selesai perintah itu dilayangkan, kini Bupati Pegunungan Arfak, Papua, Yosias Sarawi menagih janjinya ke Jokowi. Adapun janji itu telah disampaikan Jokowi sejak tahun 2019 silam.
Yosias mengatakan janji itu disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Pegunungan Arfak. Sang presiden disebut memberikan janji untuk mengadakan pembangunan pasar di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tak hanya itu, Jokowi juga menjanjikan akan ada pengembangan pariwisata hingga pertanian di Pegunungan Arfak. Namun pada kenyataannya janji tersebut belum terpenuhi. Terlebih masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan segera selesai. Yosias mengatakan kala itu Jokowi menjanjikan meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan Pravi, Manokwari ke Pegunungan Arfak. Proyek itu diperkirakan akan memakan biaya sekira 70 miliar rupiah. Jika pembangunan tersebut telah dilakukan, maka mampu menunjang akses ke kawasan wisata. Hal itu pun akan berdampak bagi penjualan hasil kebun milik warga. Tak hanya itu, pembangunan yang dijanjikan Jokowi dianggap mampu mengurai berbagai persoalan, diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran. Tersorot momen Gubernur Lampung Arinal Junaidi dicueki oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono. Adapun momen itu terjadi saat Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil alih 15 ruas jalan di Lampung. Mengetahui tak digubris oleh Basuki, lantas Arinal memilih memalingkan muka hingga berbicara sendiri. Diketahui Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Perbaikan jalan itu akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Namun Jokowi menegaskan bahwa pemerintah daerah Lampung tetap bertanggung jawab memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak. Presiden Indonesia itu menegaskan bahwa bupati dan gubernur harus sama-sama menjalankan kewajibannya. Mendengar pernyataan dari Jokowi, Arinal Junaidi tampak bahagia. Hal itu terlihat saat dirinya tepuk tangan hingga mengamini perkataan Jokowi. Kemudian Arinal pun tampak mengajak bicara Basuki Hadi Muljono. Terlihat Arinal antusias berbicara dengan sang menteri lantaran ia sampai mencondongkan badannya. Sayangnya Menteri PUPR itu tak menggubris Arinal hingga memperlihatkan wajahnya yang masam. Mengetahui hal tersebut, Arinal pun kembali dalam sikap tegapnya. Selama beberapa detik terlihat Arinal berbicara sendiri. Ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras, sama Sri Juli. TikTokers Bima Yuda terus melayangkan sindiran untuk Presiden Jokowi seusai menyidak jalan rusak di Lampung. Dalam sindirannya, Bima pun menyebut sosok perempuan unik. Tak hanya itu, Bima menyuruh Jokowi bertani seusai menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hal itu disampaikan melalui akun TikTok Bima Yuda. Mulanya Bima mengomentari Jokowi meninjau jalan rusak menggunakan mobil Mercy. Ia mengatakan seharusnya rombongan Jokowi pergi ke Lampung menggunakan L300. Hal itu dikarenakan L300 dianggap mampu melewati jalan yang rusak. Lantas sindiran itu dikaitkan dengan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir. Bima menyebut Jokowi akan gabut setelah ia tak menjadi presiden. Oleh sebab itu, Bima menyarankan Jokowi bercocok tanam seusai masa jabatannya selesai. Tak hanya itu, dalam sindirannya Bima menyinggung soal perempuan unik. Dikatakannya sosok perempuan unik itu dapat bergabung bertani dengan Jokowi seusai masa jabatan berakhir. Diketahui Jokowi telah menyidak jalan rusak di Lampung pada Kamis 4 Mei silam. Kunjungan ini dilakukan setelah video terkait kritikan Bima beredar di media sosial. Secara langsung Jokowi membuktikan kritikan Bima terkait kebenaran jalan rusak yang ada di Lampung. Iya, katanya mobilnya si Pak Jokowi keplater tuh di Lampung. Ya lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naiknya Fortuner. Kalau enggak L300 sekalian muat beras tuh. Kan bentar lagi kelar nih. Udah selesai nih jadi presiden. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli. Juli bentar lagi juga udah pensiun nih. Kan bikin grup WA sama mereka. Sekalian tuh si perempuan unik ajak kalau mau sih. Undang aja. Gak apa-apa, kita chat-chatan aja deh. Lewat WA aja, WA. Dah. Ya. Pasca meninjau
memantau jalan rusak di Lampung, Jokowi mengumumkan akan mengambil alih perbaikan jalan rusak di sejumlah titik. Pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran mencapai 800 miliar rupiah untuk melakukan perbaikan jalan. Saat Jokowi menyampaikan hal tersebut, tampak di belakangnya berdiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono, dan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Mereka menunjukkan ekspresi yang sangat kontras. Basuki terlihat memberikan lirikan mata sinis di balik topinya. Ia tampak menunjukkan ekspresi datar dan terdiam. Sedangkan Arinal justru kegirangan, bahkan sampai bertepuk tangan riang. Arinal tampak membisikkan sesuatu ke telinga Basuki, namun sang menteri hanya diam tak menggubris. Hanya anggukan kecil yang diperlihatkan oleh Menteri Basuki merespons Arinal. Merasa tak mendapatkan respons dari Basuki, Arinal pun kembali terdiam dan kembali menyimak pernyataan Jokowi yang belum selesai. Pernyataan Jokowi itu kemudian disambut riuh warga termasuk Gubernur Lampung yang tampak begitu antusias dan senang. Jalan provinsi itu ada di Gubernur. Jalan kabupaten itu di Bupati dan Wali Kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Rumbia berarti Pak, ini yang termasuk lewat jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Dah, kita perbaiki. Sebagaimana diketahui, sosok Gubernur Lampung Arinal Junaidi belakangan disorot karena infrastruktur jalan di Lampung yang buruk. Bahkan Presiden Jokowi belum lama ini sampai meninjau langsung jalan di Provinsi Lampung. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responsnya. KPK turut mengintip mengenai ada tidaknya potensi dugaan korupsi terkait jalan rusak di Lampung. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak menyebut sangat mungkin bagi pihaknya menyelidiki Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Tanak mengatakan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, kata Tanak, dalam kasus buruknya kondisi infrastruktur jalan di Lampung, KPK belum mengetahui terdapat peristiwa tindak pidana korupsi. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu lainnya dengan KPK untuk didiskusikan lebih lanjut. Tanak juga menyebut sampai saat ini belum terdapat audit KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan terkait proyek infrastruktur di Lampung. Sebab audit BPK dan KPK dilakukan jika terdapat indikasi korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara. Adapun kerugian negara timbul karena korupsi terkait program yang bersumber dari APBD dan APBN. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus pada 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Pemerintah juga menganggarkan dana untuk pembangunan jalan tol Sumatera yang melintasi Lampung. Dana ini dikucurkan lewat penanaman modal negara dan jaminan pemerintah. Dana itu disiapkan untuk 2 ruas jalan tol Sumatera, yakni ruas Bakauheni Terbanggi Besar dengan dana PMN sebesar 2,2 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 22,9 triliun rupiah, serta ruas Terbanggi Besar ke Pematang
Panggang Kayu Agung dengan dana PMM sebesar 4 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 14,37 triliun rupiah. Terdapat juga dana pembebasan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara dengan rincian dana sebesar 3,75 triliun untuk ruas Bakauheni ke Terbanggi Besar dan dana 1,86 triliun untuk ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Sementara itu dalam APBD seluruh pemerintah daerah Lampung terdapat anggaran sebesar 2,16 triliun untuk penyelenggaraan jalan khusus untuk Provinsi Lampung nilainya mencapai 886,8 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menyelidiki jalan rusak di Provinsi Lampung untuk membuktikan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi. Diketahui untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi tersebut, KPK akan memanggil Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dilansir dari tribunnews.com Selasa 9 Mei, Wakil Ketua KPK yakni Johannes Tanak menyebut panggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan Arinal Junaidi terkait rusaknya jalanan di Lampung. Menurut Johannes Tanak, apabila terdapat informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, maka wajib untuk ditindaklanjuti, termasuk perihal indikasi korupsi pada fasilitas umum. Seperti diketahui, jalanan Lampung hingga kini masih menjadi sorotan imbas kritikan TikTokers Bima Yudo Saputro. Buntut kritikan sang pemuda itu pun turut menarik perhatian Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan kerja di Lampung Jumat 5 Mei 2023. Diketahui usai kunjungan orang nomor 1 di Indonesia itu, pekerjaan ruas jalan Lampung yang rusak parah diambil alih pusat. Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perbaikan infrastruktur jalan khusus Provinsi Lampung, pemerintah pusat menguncurkan dana dari APBN dan APBD. Adapun dana yang dikeluarkan tentunya dengan nilai yang tidak sedikit. Padahal semestinya pembangunan jalan yang rusak merupakan tugas yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi sinyal akan memeriksa Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Diketahui Arinal menjadi sorotan karena kondisi jalan di Lampung yang buruk. Padahal anggaran yang diberikan kepada provinsi tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi KPK Johannes Tanak menyebut sangat mungkin pihaknya menyelidiki Gubernur Arinal. Ia menjelaskan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban untuk menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam kasus buruknya kondisi jalan di Lampung, KPK belum mengetahui apakah terdapat tindak pidana korupsi atau tidak. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu dengan pimpinan KPK lainnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus atau DAK tahun 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Namun, warga Lampung masih mengeluhkan kondisi jalan yang dianggap jauh dari kata layak. Di kawasan Rumbia, Lampung Tengah misalnya, yang sampai dikunjungi Presiden Joko Widodo. Setelah kunjungan itu, Kepala Negara memutuskan untuk mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan di Lampung. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Bima, pemuda yang viral pasca mengkritik jalan rusak di Lampung, kini kembali menjadi sorotan masyarakat. Bima sempat mengungkapkan tak ingin kembali ke Indonesia. Hal itu disampaikan Bima saat melakukan siaran langsung bersama Dr. Richard Lee. Dalam momen itu, Dr. Richard mempertanyakan tentang keinginannya untuk kembali ke Indonesia. Dikutip dari tribunmedan.com, Bima kemudian menjelaskan alasannya tak ingin kembali ke Indonesia. Ia menyinggung soal korupsi secara belak-belakan. Bima mengaku tak akan melihat adanya perubahan sikap aparatur negara ke depannya. Hal ini karena sudah melihat orang korup sejak ia masih kecil. Menurutnya, kejujuran menjadi pondasi terpenting terbentuknya karakter pemimpin. Sedangkan pemimpin di Indonesia, menurutnya sudah dicemari dengan kecurangan. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Karena, nih gue jelasin ya, kenapa? Karena gue dari sekolah nih ya, dari sekolah duduk bersandar dengan orang-orang yang korup dari awal. Yang dari awal kerjaannya nyontek, beli kunci jawaban UN, dan sekarang jadi
ASN gitu. Jadi yang memerintah negara ini gitu, kerja sama negara ini. Jadi untuk beberapa dekade ke depan, sampai gue meninggal, gue nggak melihat adanya future yang bagus ya. Tetap akan bersarang orang-orang yang korupsi gitu. Karena apa? Dari foundationnya aja, dari sekolahnya aja, udah banyak kecurangan gitu. Presiden Joko Widodo menggelontorkan dana 800 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan rusak yang ada di Lampung. Selesai perintah itu dilayangkan, kini Bupati Pegunungan Arfak, Papua, Yosias Saroyi menagih janjinya ke Jokowi. Adapun janji itu telah disampaikan Jokowi sejak tahun 2019 silam. Yosias mengatakan janji itu disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Pegunungan Arfak. Sang presiden disebut memberikan janji untuk mengadakan pembangunan pasar di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tak hanya itu, Jokowi juga menjanjikan akan ada pengembangan pariwisata hingga pertanian di Pegunungan Arfak. Namun pada kenyataannya janji tersebut belum terpenuhi. Terlebih masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan segera selesai. Yosias mengatakan kala itu Jokowi menjanjikan meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan Pravi, Manokwari ke Pegunungan Arfak. Proyek itu diperkirakan akan memakan biaya sekira 70 miliar rupiah. Jika pembangunan tersebut telah dilakukan, maka mampu menunjang akses ke kawasan wisata. Hal itu pun akan berdampak bagi penjualan hasil kebun milik warga. Tak hanya itu, pembangunan yang dijanjikan Jokowi dianggap mampu mengurai berbagai persoalan, diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran. Tersorot momen Gubernur Lampung Arinal Junaidi dicueki oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono. Adapun momen itu terjadi saat Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil alih 15 ruas jalan di Lampung. Mengetahui tak digubris oleh Basuki, lantas Arinal memilih memalingkan muka hingga berbicara sendiri. Diketahui Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Perbaikan jalan itu akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Namun Jokowi menegaskan bahwa pemerintah daerah Lampung tetap bertanggung jawab memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak. Presiden Indonesia itu menegaskan bahwa bupati dan gubernur harus sama-sama menjalankan kewajibannya. Mendengar pernyataan dari Jokowi, Arinal Junaidi tampak bahagia. Hal itu terlihat saat dirinya tepuk tangan hingga mengamini perkataan Jokowi. Kemudian Arinal pun tampak mengajak bicara Basuki Hadi Muljono. Terlihat Arinal antusias berbicara dengan sang menteri lantaran ia sampai mencodongkan padanya. Sayangnya Menteri PUPR itu tak menggubris Arinal hingga memperlihatkan wajahnya yang masam. Mengetahui hal tersebut, Arinal pun kembali dalam sikap tegapnya. Selama beberapa detik terlihat Arinal berbicara sendiri. Ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras, sama Sri Juli. TikTokers Bima Yuda terus melayangkan sindiran untuk Presiden Jokowi seusai menindak jalan rusak di Lampung. Dalam sindirannya, Bima pun menyebut sosok perempuan unik. Tak hanya itu, Bima menyuruh Jokowi bertani seusai menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hal itu disampaikan melalui akun TikTok Bima Yuda. Mulanya Bima mengomentari Jokowi meninjau jalan rusak menggunakan mobil Mercy. Ia mengatakan seharusnya rombongan Jokowi pergi ke Lampung menggunakan L300. Hal itu dikarenakan L300 dianggap mampu melewati jalan yang rusak. Lantas sindiran itu dikaitkan dengan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir. Bima menyebut Jokowi akan gabut setelah ia tak menjadi presiden. Oleh sebab itu, Bima menyarankan Jokowi bercocok tanam seusai masa jabatannya selesai. Tak hanya itu, dalam sindirannya Bima menyinggung soal perempuan unik. Dikatakannya sosok perempuan unik itu dapat bergabung bertani dengan Jokowi seusai masa jabatan berakhir. Diketahui Jokowi telah menindak jalan rusak di Lampung pada Kamis 4 Mei silam. Kunjungan ini dilakukan setelah video terkait kritikan Bima beredar di media sosial. Secara langsung Jokowi membuktikan kritikan Bima terkait kebenaran jalan rusak yang ada di Lampung. Iya, katanya mobilnya si Pak Jokowi keplater tuh di Lampung. Ya lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naiknya Fortuner.
Kalau enggak L300 sekalian muat beras tuh. Kan bentar lagi kelar nih, udah selesai nih jadi presiden. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli bentar lagi juga udah pensiun nih. Kan bikin grup WA sama mereka. Sekalian tuh si perempuan unik ajak kalau mau sih, undang aja. Gak apa-apa, kita chat-chatan aja deh lewat WA aja, WA. Dah. Ya. Pasca meninjau jalan rusak di Lampung, Jokowi mengumumkan akan mengambil alih perbaikan jalan rusak di sejumlah titik. Pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran mencapai 800 miliar rupiah untuk melakukan perbaikan jalan. Saat Jokowi menyampaikan hal tersebut, tampak di belakangnya berdiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono, dan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Mereka menunjukkan ekspresi yang sangat kontras. Basuki terlihat memberikan lirikan mata sinis di balik topinya. Ia tampak menunjukkan ekspresi datar dan terdiam. Sedangkan Arinal justru kegirangan, bahkan sampai bertepuk tangan riang. Arinal tampak membisikkan sesuatu ke telinga Basuki, namun sang menteri hanya diam tak menggubris. Hanya anggukan kecil yang diperlihatkan oleh Menteri Basuki merespons Arinal. Merasa tak mendapatkan respons dari Basuki, Arinal pun kembali terdiam dan kembali menyimak pernyataan Jokowi yang belum selesai. Pernyataan Jokowi itu kemudian disambut riuh warga, termasuk Gubernur Lampung yang tampak begitu antusias dan senang. Jalan provinsi itu ada di gubernur, jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Bumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Udah, kita perbaiki. Sebagaimana diketahui, sosok Gubernur Lampung Arinal Junaidi belakangan disorot karena infrastruktur jalan di Lampung yang buruk. Bahkan Presiden Jokowi belum lama ini sampai meninjau langsung jalan di Provinsi Lampung. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responsnya. KPK turut mengintip mengenai ada tidaknya potensi dugaan korupsi terkait jalan rusak di Lampung. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak menyebut sangat mungkin bagi pihaknya menyelidiki Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Tanak mengatakan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, kata Tanak, dalam kasus buruknya kondisi infrastruktur jalan di Lampung, KPK belum mengetahui terdapat peristiwa tindak pidana korupsi. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu lainnya dengan KPK untuk didiskusikan lebih lanjut. Tanak juga menyebut sampai saat ini belum terdapat audit KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan terkait proyek infrastruktur di Lampung. Sebab audit BPK dan KPK dilakukan jika terdapat indikasi korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara. Adapun kerugian negara timbul karena korupsi terkait program yang bersumber dari APBD dan APBN. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus pada 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan.
Pemerintah juga menganggarkan dana untuk pembangunan jalan tol Sumatera yang melintasi Lampung. Dana ini dikucurkan lewat penanaman modal negara dan jaminan pemerintah. Dana itu disiapkan untuk 2 ruas jalan tol Sumatera, yakni ruas Bakauheni Terbanggi Besar dengan dana PMN sebesar 2,2 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 22,9 triliun rupiah. Serta ruas Terbanggi Besar ke Pematang Panggang Kayu Agung dengan dana PMN sebesar 4 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 14,37 triliun rupiah. Terdapat juga dana pembebasan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara dengan rincian dana sebesar 3,75 triliun untuk ruas Bakauheni ke Terbanggi Besar dan dana 1,86 triliun untuk ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Sementara itu dalam APBD seluruh pemerintah daerah Lampung terdapat anggaran sebesar 2,16 triliun untuk penyelenggaraan jalan khusus untuk Provinsi Lampung nilainya mencapai 886,8 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menyelidiki jalan rusak di Provinsi Lampung untuk membuktikan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi. Diketahui untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi tersebut, KPK akan memanggil Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dilansir dari Tribunnews.com Selasa 9 Mei, Wakil Ketua KPK yakni Johanis Tanak menyebut panggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan Arinal Junaidi terkait rusaknya jalanan di Lampung. Menurut Johanis Tanak, apabila terdapat informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum maka wajib untuk ditindaklanjuti, termasuk perihal indikasi korupsi pada fasilitas umum. Seperti diketahui, jalanan Lampung hingga kini masih menjadi sorotan imbas kritikan tiktokers Bima Yudo Saputro. Buntut kritikan sang pemuda itu pun turut menarik perhatian Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan kerja di Lampung Jumat 5 Mei 2023. Diketahui usai kunjungan orang nomor 1 di Indonesia itu, pengerjaan ruas jalan Lampung yang rusak parah diambil alih pusat. Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perbaikan infrastruktur jalan khusus Provinsi Lampung, pemerintah pusat mengucurkan dana dari APBN dan APBD. Adapun dana yang dikeluarkan tentunya dengan nilai yang tidak sedikit. Padahal semestinya pembangunan jalan yang rusak merupakan tugas yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi sinyal akan memeriksa Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Diketahui Arinal menjadi sorotan karena kondisi jalan di Lampung yang buruk. Padahal anggaran yang diberikan kepada provinsi tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi KPK Johanis Tanak menyebut sangat mungkin pihaknya menyelidiki Gubernur Arinal. Ia menjelaskan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban untuk menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam kasus buruknya kondisi jalan di Lampung, KPK belum mengetahui apakah terdapat tindak pidana korupsi atau tidak. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu dengan pimpinan KPK lainnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus atau DAK tahun 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Namun, warga Lampung masih mengeluhkan kondisi jalan yang dianggap jauh dari kata layak. Di kawasan Rumbia, Lampung Tengah misalnya, yang sampai dikunjungi Presiden Joko Widodo. Setelah kunjungan itu, Kepala Negara memutuskan untuk mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan di Lampung. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Bima, pemuda yang viral pasca mengkritik jalan rusak di Lampung, kini kembali menjadi sorotan masyarakat. Bima sempat mengungkapkan tak ingin kembali ke Indonesia. Hal itu disampaikan Bima saat melakukan siaran langsung bersama Dr. Richard Lee. Dalam momen itu, Dr. Richard mempertanyakan tentang keinginannya untuk kembali ke Indonesia. Dikutip dari tribunmedan.com, Bima kemudian menjelaskan alasannya tak ingin kembali ke Indonesia. Ia menyinggung soal korupsi secara belak-belakan. Bima mengaku tak akan melihat adanya perubahan sikap aparatur negara ke depannya. Hal ini karena sudah melihat orang korup sejak ia masih kecil.
Menurutnya, kejujuran menjadi pondasi terpenting terbentuknya karakter pemimpin, sedangkan pemimpin di Indonesia menurutnya sudah dicemari dengan kecurangan. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak, karena nih gue jelasin ya, kenapa? Karena gue dari sekolah nih ya, dari sekolah duduk bersandar dengan orang-orang yang korup dari awal. Yang dari awal kerjaannya nyontek, beli kunci jawaban UN, dan sekarang jadi ASN gitu. Jadi yang memerintah negara ini gitu, kerja sama negara ini. Jadi untuk beberapa dekade ke depan, sampai gue meninggal, gue nggak melihat adanya future yang bagus ya. Tetap akan bersarang orang-orang yang korupsi gitu. Karena apa? Dari foundationnya aja, dari sekolahnya aja, udah banyak kecurangan gitu. Presiden Joko Widodo menggelontorkan dana 800 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan rusak yang ada di Lampung. Selesai perintah itu dilayangkan, kini Bupati Pegunungan Arfak, Papua, Yosias Sarawi menagih janjinya ke Jokowi. Adapun janji itu telah disampaikan Jokowi sejak tahun 2019 silam. Yosias mengatakan janji itu disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Pegunungan Arfak. Sang presiden disebut memberikan janji untuk mengadakan pembangunan pasar di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tak hanya itu, Jokowi juga menjanjikan akan ada pengembangan pariwisata hingga pertanian di Pegunungan Arfak. Namun pada kenyataannya janji tersebut belum terpenuhi. Terlebih masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan segera selesai. Yosias mengatakan kala itu Jokowi menjanjikan meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan Pravi, Manokwari ke Pegunungan Arfak. Proyek itu diperkirakan akan memakan biaya sekira 70 miliar rupiah. Jika pembangunan tersebut telah dilakukan, maka mampu menunjang akses ke kawasan wisata. Hal itu pun akan berdampak bagi penjualan hasil kebun milik warga. Tak hanya itu, pembangunan yang dijanjikan Jokowi dianggap mampu mengurai berbagai persoalan, diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran. Tersorot momen Gubernur Lampung Arinal Junaidi dicueki oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Adapun momen itu terjadi saat Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil alih 15 ruas jalan di Lampung. Mengetahui tak digubris oleh Basuki, lantas Arinal memilih memalingkan muka hingga berbicara sendiri. Diketahui Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Perbaikan jalan itu akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Namun Jokowi menegaskan bahwa pemerintah daerah Lampung tetap bertanggung jawab memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak. Presiden Indonesia itu menegaskan bahwa bupati dan gubernur harus sama-sama menjalankan kewajibannya. Mendengar pernyataan dari Jokowi, Arinal Junaidi tampak bahagia. Hal itu terlihat saat dirinya tepuk tangan hingga mengamini perkataan Jokowi. Kemudian Arinal pun tampak mengajak bicara Basuki Hadi Mulyono. Terlihat Arinal antusias berbicara dengan sang menteri lantaran ia sampai mencodongkan padanya. Sayangnya Menteri PUPR itu tak menggubris Arinal hingga memperlihatkan wajahnya yang masam. Mengetahui hal tersebut, Arinal pun kembali dalam sikap tegapnya. Selama beberapa detik terlihat Arinal berbicara sendiri. Ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras, sama Sri Juli. TikTokers Bima Yuda terus melayangkan sindiran untuk Presiden Jokowi seusai menyidak jalan rusak di Lampung. Dalam sindirannya, Bima pun menyebut sosok perempuan unik. Tak hanya itu, Bima menyuruh Jokowi bertani seusai menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hal itu disampaikan melalui akun TikTok Bima Yuda. Mulanya Bima mengomentari Jokowi meninjau jalan rusak menggunakan mobil Mercy. Ia mengatakan seharusnya rombongan Jokowi pergi ke Lampung menggunakan L300. Hal itu dikarenakan L300 dianggap mampu melewati jalan yang rusak. Lantas sindiran itu dikaitkan dengan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir. Bima menyebut Jokowi akan gabut setelah ia tak menjadi presiden. Oleh sebab itu, Bima menyarankan Jokowi bercocok tanam seusai
masa jabatannya selesai. Tak hanya itu, dalam sindirannya Bima menyinggung soal perempuan unik. Dikatakannya sosok perempuan unik itu dapat bergabung bertani dengan Jokowi seusai masa jabatan berakhir. Diketahui Jokowi telah menindak jalan rusak di Lampung pada Kamis 4 Mei silam. Kunjungan ini dilakukan setelah video terkait kritikan Bima beredar di media sosial. Secara langsung Jokowi membuktikan kritikan Bima terkait kebenaran jalan rusak yang ada di Lampung. Iya, katanya mobilnya si Pak Jokowi keplater tuh di Lampung. Ya lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naiknya Fortuner. Kalau enggak L300 sekalian muat beras tuh. Kan bentar lagi kelar nih, udah selesai nih jadi presiden. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli bentar lagi juga udah pensiun nih. Kan bikin grup WA sama mereka. Sekalian tuh si perempuan unik ajak kalau mau sini, undang aja. Gak apa-apa, kita chat-chatan aja deh, lewat WA aja, WA. Dah. Ya. Pasca meninjau jalan rusak di Lampung, Jokowi mengumumkan akan mengambil alih perbaikan jalan rusak di sejumlah titik. Pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran mencapai 800 miliar rupiah untuk melakukan perbaikan jalan. Saat Jokowi menyampaikan hal tersebut, tampak di belakangnya berdiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono, dan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Mereka menunjukkan ekspresi yang sangat kontras. Basuki terlihat memberikan lirikan mata sinis di balik topinya. Ia tampak menunjukkan ekspresi datar dan terdiam. Sedangkan Arinal justru kegirangan, bahkan sampai bertepuk tangan riang. Arinal tampak membisikkan sesuatu ke telinga Basuki, namun sang menteri hanya diam tak menggubris. Hanya anggukan kecil yang diperlihatkan oleh Menteri Basuki merespons Arinal. Merasa tak mendapatkan respons dari Basuki, Arinal pun kembali terdiam dan kembali menyimak pernyataan Jokowi yang belum selesai. Pernyataan Jokowi itu kemudian disambut riuh warga termasuk Gubernur Lampung yang tampak begitu antusias dan senang. Jalan provinsi itu ada di Gubernur. Jalan kabupaten itu di Bupati dan Wali Kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Rumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Dah, kita perbaiki. Sebagaimana diketahui, sosok Gubernur Lampung Arinal Junaidi belakangan disorot karena infrastruktur jalan di Lampung yang buruk. Bahkan Presiden Jokowi belum lama ini sampai meninjau langsung jalan di Provinsi Lampung. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responsnya. KPK turut mengintip mengenai ada tidaknya potensi dugaan korupsi terkait jalan rusak di Lampung. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak menyebut sangat mungkin bagi pihaknya menyelidiki Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Tanak mengatakan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, kata Tanak, dalam kasus buruknya kondisi infrastruktur jalan di Lampung, KPK belum mengetahui terdapat peristiwa tindak pidana korupsi. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu lainnya dengan KPK untuk didiskusikan lebih lanjut.
Tanak juga menyebut sampai saat ini belum terdapat audit KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan terkait proyek infrastruktur di Lampung. Sebab audit BPK dan KPK dilakukan jika terdapat indikasi korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara. Adapun kerugian negara timbul karena korupsi terkait program yang bersumber dari APBD dan APBN. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus pada 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Pemerintah juga menganggarkan dana untuk pembangunan jalan tol Sumatera yang melintasi Lampung. Dana ini dikucurkan lewat penanaman modal negara dan jaminan pemerintah. Dana itu disiapkan untuk 2 ruas jalan tol Sumatera, yakni ruas Bakauheni Terbanggi Besar dengan dana PMN sebesar 2,2 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 22,9 triliun rupiah. Serta ruas Terbanggi Besar ke Pematang Panggang Kayu Agung dengan dana PMN sebesar 4 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 14,37 triliun rupiah. Terdapat juga dana pembebasan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara dengan rincian dana sebesar 3,75 triliun untuk ruas Bakauheni ke Terbanggi Besar dan dana 1,86 triliun untuk ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Sementara itu dalam APBD seluruh pemerintah daerah Lampung terdapat anggaran sebesar 2,16 triliun untuk penyelenggaraan jalan khusus untuk Provinsi Lampung nilainya mencapai 886,8 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menyelidiki jalan rusak di Provinsi Lampung untuk membuktikan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi. Diketahui untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi tersebut, KPK akan memanggil Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dilansir dari Tribunnews.com Selasa 9 Mei, Wakil Ketua KPK yakni Johannes Tanak menyebut panggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan Arinal Junaidi terkait rusaknya jalanan di Lampung. Menurut Johannes Tanak, apabila terdapat informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, maka wajib untuk ditindaklanjuti, termasuk perihal indikasi korupsi pada fasilitas umum. Seperti diketahui, jalanan Lampung hingga kini masih menjadi sorotan imbas kritikan TikTokers Bima Yudo Saputro. Buntut kritikan sang pemuda itu pun turut menarik perhatian Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan kerja di Lampung Jumat 5 Mei 2023. Diketahui usai kunjungan orang nomor 1 di Indonesia itu, pekerjaan ruas jalan Lampung yang rusak parah diambil alih pusat. Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perbaikan infrastruktur jalan khusus Provinsi Lampung, pemerintah pusat mengucurkan dana dari APBN dan APBD. Adapun dana yang dikeluarkan tentunya dengan nilai yang tidak sedikit. Padahal semestinya pembangunan jalan yang rusak merupakan tugas yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi sinyal akan memeriksa Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Diketahui Arinal menjadi sorotan karena kondisi jalan di Lampung yang buruk. Padahal anggaran yang diberikan kepada provinsi tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi KPK Johannes Tanak menyebut sangat mungkin pihaknya menyelidiki Gubernur Arinal. Ia menjelaskan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban untuk menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam kasus buruknya kondisi jalan di Lampung, KPK belum mengetahui apakah terdapat tindak pidana korupsi atau tidak. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu dengan pimpinan KPK lainnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus atau DAK tahun 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Namun, warga Lampung masih mengeluhkan kondisi jalan yang dianggap jauh dari kata layak.
Di kawasan Rumbia, Lampung Tengah misalnya yang sampai dikunjungi Presiden Joko Widodo. Setelah kunjungan itu, Kepala Negara memutuskan untuk mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan di Lampung. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Bima, pemuda yang viral pasca mengkritik jalan rusak di Lampung, kini kembali menjadi sorotan masyarakat. Bima sempat mengungkapkan tak ingin kembali ke Indonesia. Hal itu disampaikan Bima saat melakukan siaran langsung bersama Dr. Richard Lee. Dalam momen itu, Dr. Richard mempertanyakan tentang keinginannya untuk kembali ke Indonesia. Dikutip dari tribunmedan.com, Bima kemudian menjelaskan alasannya tak ingin kembali ke Indonesia. Ia menyinggung soal korupsi secara belak-belakan. Bima mengaku tak akan melihat adanya perubahan sikap aparatur negara ke depannya. Hal ini karena sudah melihat orang korup sejak ia masih kecil. Menurutnya, kejujuran menjadi pondasi terpenting terbentuknya karakter pemimpin. Sedangkan pemimpin di Indonesia, menurutnya sudah dicemari dengan kecurangan. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak, karena nih gue jelasin ya, kenapa? Karena gue dari sekolah nih ya, dari sekolah duduk bersandar dengan orang-orang yang korup dari awal. Yang dari awal kerjaannya nyontek, beli kunci jawaban UN, dan sekarang jadi ASN gitu. Jadi yang memerintah negara ini gitu, kerja sama negara ini. Jadi untuk beberapa dekade ke depan, sampai gue meninggal, gue nggak melihat adanya future yang bagus ya. Tetap akan bersarang orang-orang yang korupsi gitu. Karena apa? Dari foundationnya aja, dari sekolahnya aja, udah banyak kecurangan gitu. Presiden Joko Widodo menggelontorkan dana 800 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan rusak yang ada di Lampung. Selesai perintah itu dilayangkan, kini Bupati Pegunungan Arfak, Papua, Yusias Sarawi menagih janjinya ke Jokowi. Adapun janji itu telah disampaikan Jokowi sejak tahun 2019 silam. Yusias mengatakan janji itu disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Pegunungan Arfak. Sang presiden disebut memberikan janji untuk mengadakan pembangunan pasar di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tak hanya itu, Jokowi juga menjanjikan akan ada pengembangan pariwisata hingga pertanian di Pegunungan Arfak. Namun pada kenyataannya janji tersebut belum terpenuhi. Terlebih masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan segera selesai. Yusias mengatakan kala itu Jokowi menjanjikan meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan Pravi, Manokwari ke Pegunungan Arfak. Proyek itu diperkirakan akan memakan biaya sekira 70 miliar rupiah. Jika pembangunan tersebut telah dilakukan, maka mampu menunjang akses ke kawasan wisata. Hal itu pun akan berdampak bagi penjualan hasil kebun milik warga. Tak hanya itu, pembangunan yang dijanjikan Jokowi dianggap mampu mengurai berbagai persoalan, diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan Tersorot momen Gubernur Lampung Arinal Junaidi dicueki oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono. Adapun momen itu terjadi saat Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil alih 15 ruas jalan di Lampung. Mengetahui tak digubris oleh Basuki, lantas Arinal memilih memalingkan muka hingga berbicara sendiri. Diketahui Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Perbaikan jalan itu akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Namun Jokowi menegaskan bahwa pemerintah daerah Lampung tetap bertanggung jawab memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak. Presiden Indonesia itu menegaskan bahwa bupati dan gubernur harus sama-sama menjalankan kewajibannya. Mendengar pernyataan dari Jokowi, Arinal Junaidi tampak bahagia. Hal itu terlihat saat dirinya tepuk tangan hingga mengamini perkataan Jokowi. Kemudian Arinal pun tampak mengajak bicara Basuki Hadi Muljono. Terlihat Arinal antusias berbicara dengan sang menteri lantaran ia sampai mencodongkan padanya. Sayangnya Menteri PUPR itu tak menggubris Arinal hingga memperlihatkan wajahnya yang masam. Mengetahui hal tersebut, Arinal pun kembali dalam sikap tegapnya. Selama beberapa detik terlihat Arinal berbicara sendiri. Dia akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras, sama Sri Juli.
TikTokers Bima Yuda terus melayangkan sindiran untuk Presiden Jokowi seusai menyidak jalan rusak di Lampung. Dalam sindirannya, Bima pun menyebut sosok perempuan unik. Tak hanya itu, Bima menyuruh Jokowi bertani seusai menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hal itu disampaikan melalui akun TikTok Bima Yuda. Mulanya Bima mengomentari Jokowi meninjau jalan rusak menggunakan mobil Mercy. Ia mengatakan seharusnya rombongan Jokowi pergi ke Lampung menggunakan L300. Hal itu dikarenakan L300 dianggap mampu melewati jalan yang rusak. Lantas sindiran itu dikaitkan dengan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir. Bima menyebut Jokowi akan gabut setelah ia tak menjadi presiden. Oleh sebab itu, Bima menyarankan Jokowi bercocok tanam seusai masa jabatannya selesai. Tak hanya itu, dalam sindirannya Bima menyinggung soal perempuan unik. Dikatakannya sosok perempuan unik itu dapat bergabung bertani dengan Jokowi seusai masa jabatan berakhir. Diketahui Jokowi telah menyidak jalan rusak di Lampung pada Kamis 4 Mei silam. Kunjungan ini dilakukan setelah video terkait kritikan Bima beredar di media sosial. Secara langsung Jokowi membuktikan kritikan Bima terkait kebenaran jalan rusak yang ada di Lampung. Iya, katanya mobilnya si Pak Jokowi keplater tuh di Lampung. Ya lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naiknya Fortuner. Kalau enggak L300 sekalian muat beras tuh. Kan bentar lagi kelar nih. Udah selesai nih jadi presiden. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli bentar lagi juga udah pensiun nih. Kan bikin grup WA sama mereka. Sekalian tuh si perempuan unik ajak kalau mau sih. Undang aja. Gak apa-apa, kita chat-chatan aja deh. Lewat WA aja WA. Dah. Ya. Pasca meninjau jalan rusak di Lampung, Jokowi mengumumkan akan mengambil alih perbaikan jalan rusak di sejumlah titik. Pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran mencapai 800 miliar rupiah untuk melakukan perbaikan jalan. Saat Jokowi menyampaikan hal tersebut, tampak di belakangnya berdiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono, dan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Mereka menunjukkan ekspresi yang sangat kontras. Basuki terlihat memberikan lirikan mata sinis di balik topinya. Ia tampak menunjukkan ekspresi datar dan terdiam. Sedangkan Arinal justru kegirangan, bahkan sampai bertepuk tangan riang. Arinal tampak membisikkan sesuatu ke telinga Basuki, namun sang menteri hanya diam tak menggubris. Hanya anggukan kecil yang diperlihatkan oleh Menteri Basuki merespons Arinal. Merasa tak mendapatkan respons dari Basuki, Arinal pun kembali terdiam dan kembali menyimak pernyataan Jokowi yang belum selesai. Pernyataan Jokowi itu kemudian disambut riuh warga, termasuk Gubernur Lampung yang tampak begitu antusias dan senang. Jalan provinsi itu ada di Gubernur. Jalan kabupaten itu di Bupati dan Wali Kota. Tapi ini karena memang sudah lama, dia akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Rumbia berarti Pak? Ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Udah, kita perbaiki. Pak, untuk masyarakat nggak Mas?
Sebagaimana diketahui, sosok Gubernur Lampung Arinal Junaidi belakangan disorot karena infrastruktur jalan di Lampung yang buruk. Bahkan Presiden Jokowi belum lama ini sampai meninjau langsung jalan di Provinsi Lampung. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responsnya. KPK turut mengintip mengenai ada tidaknya potensi dugaan korupsi terkait jalan rusak di Lampung. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak menyebut sangat mungkin bagi pihaknya menyelidiki Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Tanak mengatakan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, kata Tanak, dalam kasus buruknya kondisi infrastruktur jalan di Lampung, KPK belum mengetahui terdapat peristiwa tindak pidana korupsi. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu lainnya dengan KPK untuk didiskusikan lebih lanjut. Tanak juga menyebut sampai saat ini belum terdapat audit KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan terkait proyek infrastruktur di Lampung. Sebab audit BPK dan KPK dilakukan jika terdapat indikasi korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara. Adapun kerugian negara timbul karena korupsi terkait program yang bersumber dari APBD dan APBN. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus pada 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Pemerintah juga menganggarkan dana untuk pembangunan jalan tol Sumatera yang melintasi Lampung. Dana ini dikucurkan lewat penanaman modal negara dan jaminan pemerintah. Dana itu disiapkan untuk 2 ruas jalan tol Sumatera, yakni ruas Bakauheni Terbanggi Besar dengan dana PMN sebesar 2,2 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 22,9 triliun rupiah. Serta ruas Terbanggi Besar ke Pematang Panggang Kayu Agung dengan dana PMN sebesar 4 triliun dan jaminan pemerintah sebesar 14,37 triliun rupiah. Terdapat juga dana pembebasan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara dengan rincian dana sebesar 3,75 triliun untuk ruas Bakauheni ke Terbanggi Besar dan dana 1,86 triliun untuk ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Sementara itu dalam APBD seluruh pemerintah daerah Lampung terdapat anggaran sebesar 2,16 triliun untuk penyelenggaraan jalan khusus untuk Provinsi Lampung nilainya mencapai 886,8 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menyelidiki jalan rusak di Provinsi Lampung untuk membuktikan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi. Diketahui untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi tersebut, KPK akan memanggil Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dilansir dari tribunnews.com Selasa 9 Mei, Wakil Ketua KPK yakni Johanis Tanak menyebut panggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan Arinal Junaidi terkait rusaknya jalanan di Lampung. Menurut Johanis Tanak, apabila terdapat informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, maka wajib untuk ditindaklanjuti, termasuk perihal indikasi korupsi pada fasilitas umum. Seperti diketahui, jalanan Lampung hingga kini masih menjadi sorotan imbas kritikan TikTokers Bima Yudo Saputro. Buntut kritikan sang pemuda itu pun turut menarik perhatian Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan kerja di Lampung Jumat 5 Mei 2023. Diketahui usai kunjungan orang nomor 1 di Indonesia itu, pekerjaan ruas jalan Lampung yang rusak parah diambil alih pusat. Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perbaikan infrastruktur jalan khusus Provinsi Lampung, pemerintah pusat mengucurkan dana dari APBN dan APBD. Adapun dana yang dikeluarkan tentunya dengan nilai yang tidak sedikit. Padahal semestinya pembangunan jalan yang rusak merupakan tugas yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi sinyal akan memeriksa Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Diketahui Arinal menjadi sorotan karena kondisi jalan di Lampung yang buruk. Padahal anggaran yang diberikan kepada provinsi tersebut mencapai ratusan miliar rupiah.
Wakil Ketua Komisi KPK Johanis Tanak menyebut sangat mungkin pihaknya menyelidiki Gubernur Arinal. Ia menjelaskan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban untuk menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam kasus buruknya kondisi jalan di Lampung, KPK belum mengetahui apakah terdapat tindak pidana korupsi atau tidak. Tanak mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu dengan pimpinan KPK lainnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai 886,8 miliar rupiah. Provinsi hingga kabupaten atau kota juga menerima dana alokasi khusus atau DAK tahun 2023 sebesar 402,44 miliar rupiah untuk 231,9 km jalan. Namun, warga Lampung masih mengeluhkan kondisi jalan yang dianggap jauh dari kata layak. Di kawasan Rumbia, Lampung Tengah misalnya, yang sampai dikunjungi Presiden Joko Widodo. Setelah kunjungan itu, Kepala Negara memutuskan untuk mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan di Lampung. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Bima, pemuda yang viral pasca mengkritik jalan rusak di Lampung, kini kembali menjadi sorotan masyarakat. Bima sempat mengungkapkan tak ingin kembali ke Indonesia. Hal itu disampaikan Bima saat melakukan siaran langsung bersama Dr. Richard Lee. Dalam momen itu, Dr. Richard mempertanyakan tentang keinginannya untuk kembali ke Indonesia. Dikutip dari tribunmedan.com, Bima kemudian menjelaskan alasannya tak ingin kembali ke Indonesia. Ia menyinggung soal korupsi secara belak-belakan. Bima mengaku tak akan melihat adanya perubahan sikap aparatur negara ke depannya. Hal ini karena sudah melihat orang korup sejak ia masih kecil. Menurutnya, kejujuran menjadi pondasi terpenting terbentuknya karakter pemimpin. Sedangkan pemimpin di Indonesia, menurutnya sudah dicemari dengan kecurangan. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita? Enggak. Karena, nih gue jelasin ya, kenapa? Karena gue dari sekolah nih ya, dari sekolah duduk bersandar dengan orang-orang yang korup dari awal. Yang dari awal kerjaannya nyontek, beli kunci jawaban UN, dan sekarang jadi ASN gitu. Jadi yang memerintah negara ini gitu, kerja sama negara ini. Jadi untuk beberapa dekade ke depan, sampai gue meninggal, gue nggak melihat adanya future yang bagus ya. Tetap akan bersarang orang-orang yang korupsi gitu. Karena apa? Dari foundationnya aja, dari sekolahnya aja, udah banyak kecurangan gitu. Presiden Joko Widodo menggelontorkan dana 800 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan rusak yang ada di Lampung. Selesai perintah itu dilayangkan, kini Bupati Pegunungan Arfak, Papua, Yosias Saroyi menagih janjinya ke Jokowi. Adapun janji itu telah disampaikan Jokowi sejak tahun 2019 silam. Yosias mengatakan janji itu disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Pegunungan Arfak. Sang presiden disebut memberikan janji untuk mengadakan pembangunan pasar di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tak hanya itu, Jokowi juga menjanjikan akan ada pengembangan pariwisata hingga pertanian di Pegunungan Arfak. Namun pada kenyataannya janji tersebut belum terpenuhi. Terlebih masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan segera selesai. Yosias mengatakan kala itu Jokowi menjanjikan meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan Pravi, Manokwari ke Pegunungan Arfak. Proyek itu diperkirakan akan memakan biaya sekira 70 miliar rupiah. Jika pembangunan tersebut telah dilakukan, maka mampu menunjang akses ke kawasan wisata. Hal itu pun akan berdampak bagi penjualan hasil kebun milik warga. Tak hanya itu, pembangunan yang dijanjikan Jokowi dianggap mampu mengurai berbagai persoalan, diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran. Tersorot momen Gubernur Lampung Arinal Junaidi dicueki oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Adapun momen itu terjadi saat Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil alih 15 ruas jalan di Lampung. Mengetahui tak digubris oleh Basuki, lantas Arinal memilih memalingkan muka hingga berbicara sendiri.
Diketahui Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Perbaikan jalan itu akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Namun Jokowi menegaskan bahwa pemerintah daerah Lampung tetap bertanggung jawab memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak. Presiden Indonesia itu menegaskan bahwa bupati dan gubernur harus sama-sama menjalankan kewajibannya. Mendengar pernyataan dari Jokowi, Arinal Junaidi tampak bahagia. Hal itu terlihat saat dirinya tepuk tangan hingga mengamini perkataan Jokowi. Kemudian Arinal pun tampak mengajak bicara Basuki Hadimulyono. Terlihat Arinal antusias berbicara dengan sang menteri lantaran ia sampai mencodongkan badannya. Sayangnya Menteri PUPR itu tak menggubris Arinal hingga memperlihatkan wajahnya yang masam. Mengetahui hal tersebut, Arinal pun kembali dalam sikap tegapnya. Selama beberapa detik terlihat Arinal berbicara sendiri. Ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras, sama Sri Juli. TikTokers Bima Yuda terus melayangkan sindiran untuk Presiden Jokowi seusai menyidak jalan rusak di Lampung. Dalam sindirannya, Bima pun menyebut sosok perempuan unik. Tak hanya itu, Bima menyuruh Jokowi bertani seusai menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hal itu disampaikan melalui akun TikTok Bima Yuda. Mulanya Bima mengomentari Jokowi meninjau jalan rusak menggunakan mobil Mercy. Ia mengatakan seharusnya rombongan Jokowi pergi ke Lampung menggunakan L300. Hal itu dikarenakan L300 dianggap mampu melewati jalan yang rusak. Lantas sindiran itu dikaitkan dengan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir. Bima menyebut Jokowi akan gabut setelah ia tak menjadi presiden. Oleh sebab itu, Bima menyarankan Jokowi bercocok tanam seusai masa jabatannya selesai. Tak hanya itu, dalam sindirannya Bima menyinggung soal perempuan unik. Dikatakannya sosok perempuan unik itu dapat bergabung bertani dengan Jokowi seusai masa jabatan berakhir. Diketahui Jokowi telah menyidak jalan rusak di Lampung pada Kamis 4 Mei silam. Kunjungan ini dilakukan setelah video terkait kritikan Bima beredar di media sosial. Secara langsung Jokowi membuktikan kritikan Bima terkait kebenaran jalan rusak yang ada di Lampung. Iya, katanya mobilnya si Pak Jokowi keplater tuh di Lampung. Ya lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naiknya Fortuner. Kalau enggak L300 sekalian muat beras tuh. Kan bentar lagi kelar nih. Udah selesai nih jadi presiden. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli. Juli bentar lagi juga udah pensiun nih. Kan bikin grup WA sama mereka. Sekalian tuh si perempuan unik ajak kalau mau sih. Undang aja. Gak apa-apa, kita chat-chatan aja deh. Lewat WA aja, WA. Dah. Ya. Pasca meninjau jalan rusak di Lampung, Jokowi mengumumkan akan mengambil alih perbaikan jalan rusak di sejumlah titik. Pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran mencapai 800 miliar rupiah untuk melakukan perbaikan jalan. Saat Jokowi menyampaikan hal tersebut, tampak di belakangnya berdiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimulyono, dan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Mereka menunjukkan ekspresi yang sangat kontras. Basuki terlihat memberikan lirikan mata sinis di balik topinya. Ia tampak menunjukkan ekspresi datar dan terdiam. Sedangkan Arinal justru kegirangan, bahkan sampai bertepuk tangan riang. Arinal tampak membisikkan sesuatu ke telinga Basuki, namun sang menteri hanya diam tak menggubris. Hanya anggukan kecil yang diperlihatkan oleh Menteri Basuki merespons Arinal. Merasa tak mendapatkan respons dari Basuki, Arinal pun kembali terdiam dan kembali menyimak pernyataan Jokowi yang belum selesai. Pernyataan Jokowi itu kemudian disambut riuh warga, termasuk Gubernur Lampung yang tampak begitu antusias dan senang. Jalan provinsi itu ada di gubernur, jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat
khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke India berarti Pak, ini yang